saya jurnalis kontan ya, saya salah satunya juga pernah menulis buku, tapi memang tidak terkait energi ya. Hari ini sebenarnya sedikit spill sih soal apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, pada siang hari ini, Transisi Bersih atau Financial Research Center for Clean Energy, sebuah lembaga think tank independen di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, meluncurkan policy paper yang berjudul Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi. Nah, sedikit gambaran mengenai policy paper ini. Sebenarnya di balik keberhasilan dari industri nikel di Indonesia saat ini memang banyak muncul berbagai paradoks, seperti hilirisasi yang seharusnya meningkatkan nilai tambah nasional justru lebih banyak dinikmati oleh investor asing. Penerimaan negara dari pajak dan royalti tidak sebanding dengan besar ekspansi industri. Produksi dan investasi yang berlebihan juga menekan harga nikel dunia, menurunkan nilai ekspor, dan memunculkan tuduhan praktik dumping dari negara lain. Belum lagi adanya masalah lingkungan yang dikhawatirkan bisa menjadi backfire untuk Indonesia sendiri. Nah, policy paper ini sebenarnya menjadi atau menawarkan strategi tata kelola nikel yang lebih baik, yang lebih progresif agar sumber daya nikel di Indonesia memiliki nilai tinggi dan berkelanjutan. Sebagai narasumber pertama yang akan menyampaikan paparannya adalah Bapak Abdurrahman Arum sebagai Direktur Eksekutif Transisi Bersih dan sekaligus sebagai juga penyusun policy paper ini. Kepada Bapak Arum dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman wartawan, teman-teman peneliti, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pemerintahan. Ini adalah policy paper kami yang level ketiga. Jadi kami sudah melakukan penelitian soal nikel ini sekitar hampir 3 tahun, dan ini adalah akumulasi atau strategi akhir setelah kita melakukan riset tersebut. Jadi judulnya ini adalah final paper. Kan kalau di skripsi itu nanti ada final lagi, berikutnya ada final lagi. Tapi insya Allah ini sudah cukup untuk diimplementasikan. Kita langsung masuk saja, Mas Adi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Moderator tadi, nikel kita ini dari sisi hilirisasinya sudah berhasil, bahkan lebih dari berhasil. Cuman yang berhasil itu hanya kapasitas produksinya saja. Adapun manfaatnya untuk Indonesia itu masih jauh dari berhasil. Yang terjadi adalah paradoks. Produksi kita meningkat pesat sekali. Kalau dihitung dari tahun 2017 itu sudah lebih dari 10 kali lipat, bahkan belasan kali lipat. Tapi manfaat ekonominya itu justru turun, per unitnya justru turun karena harganya turun. Ya, lanjut Mas Adi. Pada 3 tahun terakhir, waktu itu Pak Jokowi sempat menyampaikan bahwa ekspor kita meningkat sampai 20 kali lipat. Walaupun sebagian besar dari peningkatan ekspor nikel itu disebabkan oleh volumenya yang meningkat. Jadi volumenya meningkat 10 kali lipat, kemudian harganya setelah dilakukan processing naik 2 kali lipat, jadi totalnya 20 kali lipat. Jadi yang benar adalah peningkatan ekspor kita itu disebabkan oleh peningkatan volume, bukan hilirisasinya. Volumenya meningkat 10 kali lipat. Nah, cuman setelah tahun 2022, harga nikel kita turun. Produksinya masih terus meningkat, tapi pendapatan negaranya, pendapatan ekspornya itu tetap stagnan. Nah, ini merupakan salah satu indikasi bahwa hilirisasi kita salah strategi. Penyebabnya adalah overinvestment. Investasi itu terlalu besar. Jadi sejak UU Minerba diimplementasikan tahun 2009, itu investasi nikel sebenarnya sudah bagus. Rata-rata setiap tahun lebih dari 1 miliar dolar. Jadi kalau pertumbuhan investasi itu sebenarnya sudah normal. Nah, cuman di sektor yang lain ini tidak tumbuh. Nah, karena sektor yang lain tidak tumbuh, akhirnya pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday.
ini mengakibatkan pertumbuhan investasi nikel itu over capacity. Jadi ibaratnya orang itu tubuhnya sudah normal, masih dikasih booster, akhirnya overweight, akhirnya investasinya terlalu besar. Dan investasi terlalu besar ini efeknya justru malah buruk. Dalam ekonomi itu sama seperti kehidupan sehari-hari, sesuatu yang berlebihan itu efeknya buruk. Demikian juga investasi. Kita boleh mengejar investasi, tapi ada batasnya, bukan nggak ada batasnya. Ketika kita melebihi batas itu, efeknya justru buruk, harganya jatuh. Bahkan lebih dari itu, negara-negara tujuan ekspor kita itu tidak mau kalau harganya terlalu rendah, karena itu merusak industri mereka. Akhirnya mereka menerapkan anti-dumping. Bayangkan kita sudah memberikan insentif, kita kasih subsidi agar harganya murah, ternyata pembelinya, Cina, itu tidak mau harga yang terlalu murah. Akhirnya dikasih anti-dumping 20,2%. Eropa ngasih anti-dumping 10-20%. Amerika Serikat bahkan lebih, antara 50-100%. Jadi negara-negara tujuan ekspor utama kita itu tidak mau harga nikel yang terlalu murah. Akhirnya dikasih anti-dumping. Jadi ini ironis. Nah, dengan latar belakang yang seperti itu, akhirnya kita membuat strategi. Gimana sih caranya agar hilirisasi nikel ini kita perbaiki? Strategi ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam itu tantangannya ada dua. Yang pertama, kita mau mengejar nilai tambah ekonomi atau kita mengejar daya saing. Ini biasanya dua hal yang sering bertentangan. Kalau kita mengejar nilai tambah ekonomi, terus harganya dinaikkan misalnya, itu biasanya daya saingnya turun. Sebaliknya, kalau kita ngejar daya saing, harganya dimurahkan, kita malah nggak dapat apa-apa. Nah, kita membuat strategi bagaimana agar dua hal ini bisa tercapai dua-duanya secara optimal. Jadi kita membuat strategi berdasarkan riset, berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasar dalam ekonomi agar dua hal ini tercapai sekaligus. Nah, kita menggunakan analisis namanya analisis dominasi dan kekakuan pasar. Prinsipnya itu, kalau kita menguasai pasar, maka kita tidak perlu khawatir soal daya saing. Kalau pasarnya kaku, walaupun harganya naik misalnya, tapi konsumennya tetap membeli, kita jangan khawatir untuk menaikkan harga. Toh konsumennya tetap membeli. Nah, dua analisis inilah yang kita gunakan. Dan hasilnya adalah, pertama, dari sisi dominasi, Indonesia adalah pemain terbesar di bidang nikel, baik dari sisi cadangan ataupun dari sisi produksi. Jadi, kriteria pertama yaitu dominasi, kita positif. Kita adalah pemain terbesar, bahkan hampir monopoli sebenarnya, sudah semi monopoli. Yang kedua, apakah pasar nikel itu elastis atau tidak? Dari hasil analisis kami menggunakan regresi, ya ternyata nikel itu pasarnya kaku. Walaupun harganya naik, konsumen tetap menggunakan nikel. Mengapa? Karena nikel itu digunakan untuk industri high tech terutama yang stainless steel dan logam-logam campuran. Itu yang tidak ada penggantinya. Jadi stainless steel, kemudian logam tahan karat yang non steel, aluminium dan lain-lain, itu sampai sekarang belum ada penggantinya. Jadi walaupun harganya naik, mereka tetap menggunakan itu. Ini yang menyebabkan harga nikel itu kaku. Nah, kalau mobil listrik, baterai ini termasuk elastis karena ada pesaingnya. Tapi penggunaan untuk baterai itu kecil. Jadi nikel untuk baterai itu sebenarnya gimmick aja. Yang terbesar itu adalah untuk stainless steel dan logam. Itu mencapai 85% dan lebih. Nah, dari dua hal ini, kemudian kita buat strategi yang progresif. Kita dominan, kita menguasai pasar, sementara pasarnya sendiri juga kaku. Jadi kita tidak perlu takut kalau mau menaikkan harga, kalau mau mengontrol produksi, kalau mau membuat kebijakan apapun, kita tidak perlu takut. Karena kita menguasai pasar dan pasarnya mau kita kontrol. Karena dia tergantung dengan kita. Nah, tujuan dari strategi ini adalah memanfaatkan nilai tambah ekonominya, kita push secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kelestarian lingkungan hidup, untuk pendapatan negara. Jadi kita bisa push secara maksimal. Secara umum, strategi kontrol dan manfaatkan. Jadi dari hasil analisis itu kemudian kita membuat strategi, namanya strategi KM, kontrol dan manfaatkan. Jadi kita kontrol sepenuhnya sumber daya alam nikel kita itu dengan memanfaatkan posisi kita yang dominan dan memanfaatkan pasar yang kaku tersebut. Secara umum ada
6 prinsip yang kita ini kan. Yang pertama adalah kuota produksi, kemudian pajak ekspor, kemudian pencabutan insentif, dan peningkatan ESG. Ini yang strategi utama. Kemudian ada strategi tambahan. Kita dalam jangka panjang itu perlu mengurangi produksi agar sustainable. Dan yang terakhir adalah membangun organisasi internasional semacam OPEC. Lanjut. Strategi utama kita itu tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Nah, nilai tambah ekonomi ini merupakan sesuatu yang sering disalahpahami. Ketika kita dorong kenaikan ekspor, misalnya kita sudah senang ekspornya naik. Padahal sebagian terbesar dari ekspor itu adalah milik asing. Itu bukan milik kita, karena perusahaannya itu perusahaan asing, ekspornya perusahaan asing, sementara laba bersihnya mereka besar, dan itu milik mereka, itu bukan milik kita. Jadi peningkatan ekspor saja tidak bisa kita klaim sebagai peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Nah, karena itu kita perlu membahas ini, kita bagi-bagi yang mana sih yang benar-benar menjadi miliknya Indonesia dan yang mana yang menjadi milik asing. Jadi secara umum nilai tambah ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah laba bersih. Ini merupakan milik perusahaan, milik investor, dan karena di nikel ini hampir semuanya adalah investor asing, berarti ini miliknya asing. Ini nilai tambah asing, itu tidak bisa kita klaim. Yang kedua adalah pajak, itu milik pemerintah. Nah, sayangnya pajak ini kita gratiskan, kita kasih insentif, akhirnya kita nggak dapat dari sisi ini. Dan yang ketiga adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan bagian yang selama ini underrated, jadi jarang diperhatikan. Padahal justru nilai tambah ekonomi terbesar dari industri adalah biaya produksi ini. Biaya produksi ini kan dibayarkan kepada karyawan, dibayarkan kepada pemasok, dibayarkan kepada pemilik yang semua industri yang bekerja di nikel tersebut. Jadi biaya produksi inilah yang sebenarnya menghidupkan ekonomi Indonesia. Nah, sayangnya dalam dalam model ekonomi investasi asing kita, biaya produksi ini sering diremehkan, ditekan-tekan, dikasih insentif ini, oke boleh membayar rendah. Akhirnya ini kecil biaya produksinya. Bagi perusahaan itu menguntungkan, tapi bagi ekonomi kita ini justru merugikan. Jadi kalau kita lihat dari sini, nilai tambah ekonomi yang benar-benar ada manfaatnya buat kita itu cuma 2, yaitu pajak yang masuk ke pemerintah dan biaya produksi. Biaya produksi ini pun masih dibagi sebenarnya. Ada milik asingnya juga. Kalau karyawan asing ya milik asing, kalau perusahaan yang menjadi supplier perusahaan asing ya berarti itu milik asing. Jadi yang murni milik kita adalah B dan C, separuh C. A itu milik asing. Lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu soal strategi tadi. Pilar pertama adalah kuota produksi. Kuota produksi ini tujuannya untuk meningkatkan harga. Kita perlu melakukan ini secara ketat antara 3-5 tahun sampai target kita naik 2 kali lipat itu tercapai. Oh ya, strategi ini target exactnya, target jelasnya adalah menaikkan harga nikel 2 kali lipat. Kita perlu membuat kuota produksi yang ketat selama 3-5 tahun sampai harga itu tercapai. Jadi produksi kita kurangi hanya mengikuti konsumsi dunia. Konsumsi nikel dunia itu kan sudah ada yang menghitung, BSGS itu menghitung tiap tahun. Tapi pemerintah kita juga harusnya punya perhitungan sendiri. Jadi biar tidak terlalu tergantung dengan asing, tidak tergantung asing asalnya. Nah, konsumsi nasional itu kemudian dikurangi dengan produksi negara lain. Karena di luar Indonesia kan ada negara lain yang memproduksi nikel. Nah, sisanya itu menjadi kuotanya Indonesia. Itu yang kemudian dibagi-bagi kepada seluruh smelter dan penambang di Indonesia secara proporsional. Jadi walaupun jumlah smelter kita naik, tambang kita naik, kalau kuotanya segitu ya udah segitu. Tapi produksi mereka dikurangi. Nah, kuota ini agar kuat dibuat di 2 level, yaitu level tambang dan level smelter. Jadi kalau ada kebocoran di satu level yang lain masih bisa menutup. Tapi kalau dua-duanya bocor ya wallahu a'lam. Nah, kuota produksi ini dapat menaikkan harga nikel dunia. Siapa yang mendapatkan manfaat dari kenaikan harga nikel dunia? Kalau tidak ada kebijakan yang lain, hanya kuota ekspor saja, kemudian harganya naik, maka yang paling beruntung adalah perusahaan. Pajak nggak ada kenaikannya, karena kita ada tax holiday. Biaya produksi juga tidak naik. Jadi kalau harganya naik 2 kali lipat, maka yang untung besar adalah perusahaan, dan perusahaan itu adalah perusahaan asing.
Jadi dia hanya menambah nilai ekonomi asing, bukan nasional. Karena itu kita perlu kebijakan yang lain. Berikutnya adalah tarif ekspor. Karena itu kita perlu kebijakan berikutnya agar nilai tambah tadi juga mengalir kepada pemerintah. Nah, kita terapkan tarif ekspor. Jadi tarif ekspor ini kita buat ininya tidak kaleng-kaleng, yang gede sekalian, yang signifikan agar pendapatan ke pemerintah itu signifikan. Target kita adalah sepertiga. Nah, kita buat angka antara 10 sampai 35%. Kita menggunakan rumus ini. Ini rumus simple sebenarnya, walaupun kelihatannya menakutkan, tapi sebenarnya tidak. Jadi harga dibagi 10.000 dikasih 100%. Kalau harganya 25.000, berarti tarifnya 25%. Harga 20.000, tarifnya 20%. Harga 27.000, berarti tarifnya 27%. Dengan model seperti ini, itu tidak ada lag ya. Karena lag itu biasanya menjadi celah bagi penambang. Akhirnya harganya itu 20,9999 sekian untuk menghindari 21. Akhirnya kenanya tarifnya tetap 20. Nah, kalau model kayak begini, nggak ada seperti itu. Jadi kita akan terus mempromosikan model rumus seperti ini untuk menghilangkan celah seperti itu. Batas bawahnya 10%, batas atasnya 35%. Jadi kalau misalnya harga nikel naik sampai $40 misalnya, alhamdulillah ya tarifnya tetap maksimal 35%. Nah, dampak dari tarif ekspor ini ada banyak dampak sebenarnya yang jarang diperhatikan oleh masyarakat. Tarif ekspor ini pertama dia akan menaikkan harga global. Jadi sama seperti kuota tadi, dia menaikkan harga global. Kalau kita pemain besar, kita menerapkan tarif ekspor, maka harga global pasti naik. Tapi kalau kita pemain kecil, terus kita menerapkan tarif ekspor, bukan harga global yang naik, tapi harga nasional yang turun. Nah, karena kita pemain besar, tarif ini hampir seluruhnya akan dibayar oleh pembeli asing. Jadi pengusaha dalam negeri kita tidak perlu khawatir, karena tarif ini akan dibayar oleh pembeli asing, karena kita adalah pemain besar. Efek yang kedua, tarif ekspor ini akan menurunkan harga nasional. Harga nikel di dalam negeri akan lebih rendah daripada harga nikel di pasar internasional. Selisihnya itu sebesar tarif tersebut. Nah, ini akan menjadi insentif bagi perusahaan yang akan membangun industri pengolahan nikel di Indonesia. Karena harga bahan baku di Indonesia lebih murah daripada di luar negeri. Jadi pemerintah kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan tax holiday, tidak perlu lagi memberikan pembebasan pajak ini itu. Dengan tarif ekspor ini saja secara otomatis pemerintah sudah memberi insentif. Jadi model pembangunan industri baterai seperti yang sekarang, bebas pajak dan sebagainya, ini mengabaikan kekuatan kayak begini. Sebenarnya pemerintah tidak perlu memberikan insentif bebas pajak untuk perusahaan asing. Asalkan pemerintah menerapkan tarif ekspor, maka otomatis industri baterai dan lain-lain itu sudah terinsentif untuk membangun di Indonesia. Karena harga bahan baku di Indonesia lebih murah, di luar negeri lebih mahal. Jadi tidak perlu lagi tarif ekspor. Subsidi-subsidi itu sebaiknya untuk masyarakat saja, bukan untuk perusahaan asing. Kita cukup menerapkan tarif ekspor, dan itu bahkan efeknya lebih besar. Nah, bagaimana dampak tarif ekspor terhadap distribusi nilai tambah ekonomi seperti yang tadi? Kalau tadi, kuota manfaatnya itu sebagian besar diambil oleh perusahaan asing, meningkatkan laba bersih. Kalau tarif ekspor, sebaliknya, dia memperbesar pendapatan pemerintah dan sedikit mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi gabungan dua kebijakan ini berarti menambah, yang pertama tadi menambah laba bersih perusahaan asing, dan yang ini menambah pendapatan pajak pemerintah. Jadi pemerintah dan perusahaan asing dua-duanya sama-sama dapat. Dengan strategi kita ini semuanya dapat. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah penghapusan insentif. Seperti yang tadi kami jelaskan bahwa insentif ini adalah penyakit yang menyebabkan rusaknya industri nikel. Ini perlu dicabut. Cuman kelemahannya, kita kalau mencabut insentif itu tidak bisa yang sudah terlanjur diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu tidak bisa dicabut karena undang-undang tidak berlaku surut. Jadi ini hanya bisa berlaku untuk perusahaan yang baru akan apply. Kalau mereka yang sudah dapat diskon itu sudah tidak bisa dicabut. Tapi ya tidak apa-apa. Sampai sekarang pemerintah kita masih memberikan insentif untuk untuk hafal kalau nggak salah dan lain-lain. Dan itu perlu dicabut karena itu tidak perlu. Nikel kita itu sudah laku tanpa perlu insentif. Berikutnya.
Keempat adalah peningkatan ESG. Ini yang underrated, ini yang jarang diperhatikan. Biaya produksi itu adalah milik kita, itu adalah nilai tambah kita. Bagaimana cara meningkatkan biaya produksi? Dua kebijakan yang tadi itu, kuota dan tarif ekspor, itu tidak meningkatkan biaya produksi. Kebijakan yang bisa menaikkan biaya produksi adalah kenaikan ESG, kenaikan standar upah, standar sosial, standar lain-lain. Pokoknya semua standar bisa dimasukkan, intinya untuk menaikkan biaya produksi. Yang kami ini kan, pertama standar tenaga kerja itu perlu dinaikkan, kemudian standar lingkungan hidup termasuk kewajiban untuk menggunakan energi bersih itu juga perlu diimplementasikan, standar sosial, dan TKDN. TKDN ini jarang diperhatikan. TKDN ini sering mendapatkan protes untuk industri manufaktur. Saya bisa menerima itu, tapi kalau untuk nikel, kita tidak perlu khawatir dengan protes itu. Kita tidak bersaing dengan siapapun di industri nikel ini. Kita bisa menaikkan harga. Jadi space untuk kenaikan harga ini bisa kita isi dengan TKDN. Ini saya mendapatkan data dari RHB. Orang mengatakan bahwa kalau biaya produksi kita naik, maka akan mengurangi daya saing kita. Itu tidak berdasarkan data yang kami dapatkan, biaya produksi nikel di Indonesia ini adalah yang paling murah di dunia, bahkan lebih murah daripada Cina. Sebelum Indonesia membuka hilirisasi, biaya produksi nikel dunia yang paling murah itu ada di Cina, yaitu 12.000 per ton. Setelah Indonesia buka hilirisasi, ternyata biaya produksi kita bahkan lebih rendah daripada Cina, 50% lebih rendah daripada Cina. Jadi kalau selama ini orang mengatakan bahwa menaikkan biaya produksi itu akan mengurangi daya saing kita, itu tidak berdasarkan data. Berdasarkan data, justru biaya produksi kita itu terlalu rendah. Kita masih punya space untuk menaikkan biaya produksi tanpa kehilangan daya saing sedikit pun. Jadi industri nikel kita itu sebenarnya masih bisa menaikkan biaya produksi. Kita bisa memasukkan TKDN di situ, kita bisa memasukkan standar ESG di situ, semuanya kita naikkan. Intinya menaikkan biaya produksi lah, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar, pendapatan industri yang bekerja di situ, untuk menambah ukuran industri hilirisasi. Justru itu adalah manfaat ekonomi bagi Indonesia. Jadi berbeda dengan dua yang tadi, dengan kuota dan tarif, pilar yang keempat ini dia memperbesar nilai tambah ekonomi. Ini yang paling kita cari sebenarnya. Jadi manfaat industri hilirisasi itu yang paling kita cari adalah nilai tambah ekonomi. Ya, biaya produksi ini digedein biaya produksinya sebesar-besarnya, yang penting tidak melampaui biaya produksi di dunia yang lain. Kalau kita masih rendah, kita jangan takut untuk menaikkan biaya produksi, jangan takut untuk menaikkan standar ESG dan lain-lain. Lanjut. Jadi dengan 4 pilar tadi itu, kita bisa meningkatkan nilai tambah untuk semuanya. Perusahaannya laba bersihnya bisa naik, tidak turun ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa strategi ini perusahaan asing itu laba bersihnya tidak turun. Pajak pemerintah naik berkali lipat, dan kemudian biaya produksi nilai tambah untuk masyarakat juga naik berkali lipat. Jadi semuanya naik, everybody win. Strategi kita adalah untuk menguntungkan semua pihak, everybody win. Ya, lanjut. Nah, kita juga lengkapi dengan strategi jangka panjang. Bahwa produksi kita sekarang ini berlebihan. Cadangan kita kan 42%, produksi kita 60%. Kalau ini terus berlanjut dalam 10 tahun, kita sudah menjadi pemain kecil. Jadi agar kita mempertahankan posisi dominasi Indonesia, kita perlu menurunkan produksi sampai kurang lebih sekitar 42%. Sama seperti cadangannya. Dengan begitu kita bisa menguasai nikel itu sampai akhir zaman, sampai nikel habis di dunia, baru kita habis juga. Jangan sampai kita kehabisan duluan, sementara yang lain masih ada. We are the last standing man, gitu kan. Dan yang terakhir adalah kita perlu menggagas organisasi nikel dunia, sama seperti OPEC. Ini saya membuat strategi ini berdasarkan pengalaman OPEC. Pada tahun 73, pada tahun 73 OPEC baru berdiri, itu masih belum mengontrol minyak dunia. Minyak dunia itu dikontrol oleh perusahaan asing, sama seperti nikel kita, sama persis. Setelah tahun 73, negara-negara OPEC ini mengambil alih minyak itu dan mengurangi produksi 5% per bulan. Hanya dalam 6 bulan harga minyak naik 3 kali lipat, dari $2-3 menjadi 11-12 dolar. Kemudian tahun 78 waktu terjadi revolusi Iran, strategi ini diulangi lagi.
harga minyak naik lagi menjadi 39 dolar. Jadi naik lebih dari 10 kali lipat hanya dalam 6 tahun. Strateginya gampang, dikurangi produksinya sedikit saja. Posisi kita sekarang ini sama dengan negara-negara OPEC. Bedanya mereka kumpulan negara-negara, kita sendirian. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mengkoordinasi banyak orang, kita bisa menentukan sendirian. We are the only man decide. Jadi kita tidak perlu berkolaborasi dengan orang untuk membuat strategi sama seperti OPEC. Kalau OPEC bisa menaikkan harga minyak dunia sampai 10 kali lipat, maka kalau kita mentargetkan 2 kali lipat itu sebenarnya kecil. Strategi kami ini sebenarnya, target kami ini sebenarnya konservatif. Sebenarnya kita bisa mengejar sampai 4-5 kali lipat dari harga yang sekarang. Jadi ini permulaan saja, berikutnya kalau kita sudah mencapai 2 kali lipat ya kita lanjutlah sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat, why not? Untuk kepentingan nasional gitu. Lanjut. Nah, kita bikinkan simulasi. Ini sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan Bappenas dan masukan dari Bappenas kalau bisa bikinkan simulasi agar ada angkanya biar kelihatan, karena kalau nggak ada angkanya itu abstrak gitu. Nah, ini kita buatkan simulasi berdasarkan berdasarkan asumsi yang agak konservatif tadi, kenaikan 2 kali lipat. Jadi dalam 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, strategi ini diimplementasikan, kita sudah bisa mencapai harga nikel 2 kali lipat. Dan ini konservatif. Mengapa konservatif? Karena berdasarkan pengalaman, pemerintah kita sebenarnya sudah pernah menggunakan kekuatan ini tapi tidak sengaja. Tahun 2014, waktu pemerintah kita pertama kali mengimplementasikan Minerba, itu harga nikel langsung naik 20%. Padahal waktu itu ada banyak sekali relaksasi. Jadi pura-pura melarang ekspor saja, padahal ekspor masih diizinkan, masih diberikan ini itu. Nah, itu pun dunia sudah merespon. Nah, di situ kelihatan kuatnya Indonesia, kekuatan Indonesia di situ kelihatan. Kebijakan pemerintah yang nggak serius pun bisa menaikkan harga, apalagi yang serius. Tahun 2020 kita mengulanginya lagi. Pak Jokowi melarang ekspor nikel secara total. Harganya naik 2 tahun berturut-turut 34% dan 40%. Jadi kita sudah pernah sebenarnya menaikkan harga nikel 2 kali lipat, itu sudah pernah, walaupun tidak sengaja. Bayangkan, tidak sengaja saja itu bisa menaikkan harga nikel dunia 2 kali lipat. Apalagi kalau kita membuat strategi yang benar-benar direncanakan. Jadi harusnya strategi ini bisa. Jadi sebelum Pak Prabowo berakhir masa yang pertama ini, harusnya harga nikel dunia itu sudah bisa 2 kali lipat. Ini akan menjadi prestasi pemerintah sekarang kalau ini bisa dicapai. Jadi ini juga buat Pak Prabowo sebenarnya. Bayangkan kalau sebelum Pak Prabowo berakhir, harga nikel naik 2 kali lipat, pendapatan pemerintah dari nikel ini saja itu bisa 360 triliun per tahun dan terus meningkat. Bahkan kalau kita misalnya bisa menaikkan sampai 4 kali lipat, pendapatan pemerintah itu bisa tembus 700-800 triliun dari nikel ini saja. Itu lebih besar daripada PPH, perusahaan yang dibangun seluruh Indonesia, dari yang paling kecil sampai yang paling besar digabungkan menjadi satu, masih lebih gede nikel ini. Jadi nikel ini sama seperti minyak bagi Arab Saudi buat kita. Ini eman-eman kalau tidak digarap secara serius. Nanti sudah saya sampaikan tadi, nggak apa-apa, dibalik. Nah, jadi tahun pertama saja, kalau ini diimplementasikan, tahun pertama saja itu pemerintah sudah bisa dapat 100 triliun. 1 tahun pertama. Ini konservatif. Dan ketika puncaknya sudah dicapai, harga target sudah tercapai, itu 369 triliun. Jadi ini gede sekali dari nikel ini, kalau benar-benar serius dikejar. Lanjut. Ya, ini sama seperti tadi. Tahun pertama kita bisa dapat 100 triliun lebih. Tahun ketiga atau keempat 306. Kemudian nilai ekspor ini bisa tembus sampai 1.000 triliun. Dan kita menaikkan ekspor sampai 2 kali lipat ini, kita tidak perlu menambah produksi. Kita mengurangi produksi. Bayangkan produksinya dikurangi, pendapatannya naik 2 kali lipat. Jadi kita kan hilirisasi ini tujuannya bukan memproduksi sebanyak-banyaknya, bukan mengekspor sebanyak-banyaknya, tapi dapat duit sebanyak-banyaknya. Kalau produksinya bisa kita kurangi sedikit saja dan kita pendapatannya naik sampai 2 kali lipat. Nah, apakah dalam jangka pendek atau jangka panjang nikel mahal ini memberikan dampak positif buat ekonomi dunia? Ini sekarang kita tidak hanya berbicara Indonesia, tapi seluruh dunia untuk kepentingan global. Mana yang lebih baik bagi dunia, nikel murah atau nikel mahal? Setelah kami melakukan banyak kajian, termasuk juga mempelajari minyak, ternyata sumber daya alam yang terbatas ketika harganya mahal
itu justru lebih bagus dampaknya bagi ekonomi dunia. Dunia akan menyesuaikan, akan banyak sekali industri teknologi baru penghematan itu muncul. Sehingga nikel mahal ini baik buat dunia dalam jangka panjang, baik buat lingkungan, baik jangka pendek, dan terutama untuk Indonesia. Jadi untuk semua pihak, nikel mahal ini lebih baik daripada nikel murah. Karena kalau nikel murah, kita akan boros. Generasi kita yang akan datang nanti, ketika mereka sangat membutuhkan nikel, ketika industri robot itu sudah banyak, bayangkan nikelnya sudah habis, robotnya karatan. Jadi nikel mahal ini baik untuk dunia dalam jangka panjang. Lanjut. Nah, kunci keberhasilan strategi ini adalah ketegasan. Kita sudah beberapa kali, pemerintah kita sudah beberapa kali membuat kebijakan untuk industri nikel ini, dan dari situ kita bisa lihat ketika kebijakannya itu agak longgar-longgar dikit, efeknya itu tidak ada ke pasar. Pasar tidak merespon. Tapi begitu kita membuat kebijakan yang tegas, pasar langsung merespon. Jadi kalau kita ingin, pemerintah kita ingin kebijakan ini berhasil, maka dari awal ketika kita sudah membuat kebijakan harus tegas, tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada relaksasi, maka pasar akan merespon dengan cepat. Bahkan mungkin nggak nyampe 3 tahun, 2 tahun bisa tercapai kalau dari awal sudah tegas dan terencana. Ya, saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arum atas paparannya. Saya akan mengundang kepada penanggap dari policy paper ini kepada Ibu Anissa Putri, mewakili Bappenas, bisa naik ke atas panggung dan duduk bersama saya. Kemudian juga Mas Bima, Direktur Eksekutif Stelios, juga dipersilakan untuk naik untuk menanggapi policy paper ini. Bapak Arum, silakan Pak. Mungkin lebih enak di sini kali, karena Mas Bima ada paparan ya. Oh iya, betul. Pertama, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Anissa Putri untuk menanggapi paparan dari Bapak Arum. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin izin paparan dari saya sudah diterima belum ya? Tadi saya kirim dari sekretariat kami sih. Belum ada. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Mungkin sambil ya mungkin sambil menunggu begitu ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih begitu sudah diundang di kegiatan ini. Kemudian saya sampaikan juga permohonan maaf dari Bapak Direktur karena sebetulnya yang diundang Pak Direktur begitu ya Pak. Namun karena hari ini kebetulan beliau ada beberapa agenda rapat nih dari pagi, tadi saya cek juga masih lanjut begitu. Jadi beliau meminta untuk diwakilkan kepada kami. Itu perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Anissa Putri dari Perencana Pertama di Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas. Mungkin terkait dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Arum gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama kita begitu ya Pak. Dari Bapak Ibu di Transisi Bersih ini sudah 2 kali waktu itu audiensi ke Bappenas begitu ya. Pertama dengan rekan-rekan staf, kemudian kami eskalasi juga karena kami menilai bahwa ini merupakan studi yang penting, begitu kami eskalasi agar bisa bertemu dan menjelaskan kepada Pak Direktur terkait dengan studi ini. Dan kalau kami dari Bappenas sendiri memang menyambut baik begitu apa studi yang sudah dilakukan saat ini, karena memang ini juga sejalan dengan perencanaan nasional yang saat ini sedang dilaksanakan begitu ya. Mungkin sebagai refreshment begitu ya untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa Bappenas ini memang tugas dan fungsi utamanya adalah menyusun kebijakan perencanaan nasional. Kita menyusun itu kebijakan perencanaan nasional itu ada 3. Ada rencana jangka panjang itu 20 tahunan, yang saat ini berlaku adalah yang 2025 sampai dengan 2045. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah itu 2025 sampai 2029. Dan kemudian ada rencana pembangunan nasional tahunan gitu. Itu yang diupdate biasanya berdasarkan dari rencana menengah dan disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada di setiap tahunnya. Nah, mungkin terkait dengan
apa yang menjadi studi dari tim teman transisi bersih ini begitu ya terkait dengan hilirisasi nikel. Jadi memang ini sejalan dengan RPJP di 2025-2045 karena memang di situ salah satu yang menjadi pilar itu adalah transformasi ekonomi dengan meng-highlight salah satunya terkait industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam. Nah, yang menjadi highlight juga nikel ini menjadi salah satu komoditas pertambangan yang memang menjadi fokus utama begitu dalam hilirisasi pemerintah untuk mendukung peningkatan dan transformasi ekonomi. Kemudian juga yang kedua itu terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah, ini juga sejalan gitu karena RPJM ini juga memang merupakan turunan dari RPJP. Di situ lebih ditegaskan lagi bahwa untuk 5 tahun ke depan ini memang untuk hilirisasi sumber daya alam ini ada 4 komoditas yang menjadi fokus pemerintah begitu ya, untuk dikembangkan hilirisasinya. Yang pertama itu nikel, yang kedua tembaga, ketiga timah, dan keempat yang keempat adalah bauksit. Ya, jadi memang melihat dari arah perencanaan ke depan begitu ya, apa yang disusun oleh Bapak Ibu di transisi bersih ini menjadi suatu masukan yang menurut kami sangat bermanfaat begitu Pak, karena di sini kan juga tadi seperti yang disampaikan, tujuan dari penyusunan policy paper ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah itu yang benar-benar meningkatkan nilai tambah gitu, tidak semata-mata meningkatkan produksi tapi meningkatkan nilai tambah yang itu yang akan berdampak kepada ekonomi begitu masyarakat. Karena kan tujuan utamanya tadi memang transformasi ekonomi begitu untuk peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Jadi apa yang disusun ini memang sudah sejalan dengan apa yang kita rencanakan, dan itu juga yang menyebabkan ketika kita audiensi begitu ya, kami juga menyambut baik apa yang sudah disusun ini, dan ini juga menjadi masukan. Ini kalau saya lihat paparannya tadi penjelasannya sudah jauh lebih lengkap daripada apa yang waktu itu di awal disampaikan di Bappenas begitu ya. Kami juga mengapresiasi tadi ada masukan-masukan dari kami terkait dengan simulasi maupun dengan hal lain tadi yang sudah diinkorporasikan ke dalam laporan atau policy paper yang versi final ini ya Pak ya, berarti ini versi final satu. Ya, tadi kami juga melihat bahwa sebetulnya ada 4 highlight yang kebijakan begitu ya terkait dengan pembatasan kuota nikel, kemudian juga terkait dengan pajak, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan insentif, dan yang keempat adalah dengan peningkatan standar ESG. Nah, strategi-strategi ini juga kalau kita lihat sebetulnya lebih mendorong kepada bagaimana meningkatkan tata kelola nikel di Indonesia gitu. Mungkin orang ada yang akan melihat ini sebagai pembatasan industri, padahal sebetulnya bukan. Ini tidak membatasi industri, tapi bagaimana kita mengolah tata kelola nikel di Indonesia ini supaya dia bisa lebih pro terhadap masyarakat dan pro terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Di sini yang menjadi catatan gitu ya terkait dengan tadi yang mungkin perlu kita perhatikan bersama Pak, bagaimana penerapan 4 strategi ini harus juga kita perhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masing-masing wilayah, karena ada beberapa wilayah yang memang sangat tergantung dengan pendapatan dari nikel ini, dari hilirisasi nikel ini, ada yang memang tidak terlalu tergantung gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi ke depan gitu, apabila kita menerapkan strategi-strategi ini bagaimana dampaknya terhadap pemerataan wilayah dan juga pertumbuhan wilayah-wilayah tersebut. Kemudian juga terkait dengan strategi-strategi ini kita juga perlu perhatikan juga terkait dengan gejolak nanti di pasar seperti apa gitu Pak, karena ada beberapa hal yang mungkin jika dilihat dari segi investor, dari segi pengusaha itu pasti akan mendapatkan berbagai resistensi begitu ya dan penolakan, dan itu juga mungkin nanti akan menyebabkan lagi gejolak di masyarakat yang biasanya tidak terlalu menjadi favor gitu ya ketika ada konflik gitu ya. Jadi kita harus bisa menyusun strategi bagaimana penerapannya ini, apakah memang bisa diterapkan secara bertahap atau mungkin kita tidak serta-merta seluruhnya, seperti misalnya insentif gitu, tidak seluruhnya dicabut tapi mungkin dengan diberikan batasan waktu hanya 2 atau 3 tahun dia diberikan insentif gitu, jadi tidak selamanya, atau mungkin beberapa kebijakan lain yang mungkin itu bisa menjadikan isu-isu atau ide-ide yang disampaikan itu bisa lebih
applicable dan bisa kita benar-benar masukkan atau misalnya kita korporasikan terhadap kebijakan di pemerintahan gitu. Nah kemudian tadi terkait dengan yang peningkatan ESG juga ya, ini juga memang yang menjadi salah satu concern juga Pak, seperti yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu. Kami saat di Bappenas ini pada bulan Juni 2005 juga meluncurkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel. Nah itu kan dekarbonisasi ini menjadi salah satu bagian dari ESG. Yang menjadi kendala biasanya yang dikeluhkan oleh perusahaan adalah limitnya biaya katanya, karena mereka ketika menerapkan ESG terutama untuk penerapan energi bersih dekarbonisasi itu biayanya cukup mahal begitu. Tapi dengan semakin turunnya harga nikel, jadi cap mereka itu tidak cukup gitu loh, untuk bisa margin mereka tuh tidak cukup untuk menutupi kebutuhan terkait dengan ESG. Nah tadi mungkin dengan adanya hal itu begitu ya, salah satu memang kebijakan atau strategi yang juga kami usulkan dalam peta jalan itu adalah pelaksanaan mekanisme kontrol harga pasar. Jadi apa yang Bapak kerjakan ini jadi seperti melengkapi apa yang sudah kami lakukan begitu ya di peta jalan kami. Memang kami memberikan rekomendasi kita perlu melakukan tata cara gimana nih untuk mengontrol harga pasar. Nah ini dengan studi yang dilakukan dari transisi bersih ini menjadi masukan juga begitu. Oh ada cara-cara seperti ini untuk mengontrol harga pasar gitu. Nah ini yang menjadi bahan juga bagi kita untuk nanti bagaimana bisa menerapkan ide-ide tadi yang sudah disampaikan begitu. Nah, kemudian tadi mungkin yang menjadi menarik gitu ya yang disampaikan oleh Pak Arum ini, bahwa nikel mahal ini justru ke depan menjadi favorable baik di jangka panjang gitu. Ini menarik karena memang sekarang kecenderungan orang itu kalau nggak kepepet nggak akan mencari solusi gitu Pak. Ketika harga nikel mahal baru orang akan mencari solusi bagaimana mereka bisa lebih mengefisiensikan lagi produksinya gitu, supaya dia bisa mencapai cap atau margin yang lebih baik begitu untuk dirinya sendiri. Jadi memang menarik gitu ya, bahwa orang lebih prefer yang mahal karena biasanya nanti mendorong inovasi begitu, mendorong hal-hal lain yang bisa memberikan maksudnya bisa memberikan perubahan begitu jadi di pasar global. Nah kemudian mungkin tadi juga saya lihat terkait dengan rencana jangka panjangnya terkait dengan pembatasan Pak. Jadi ini juga memang sama-sama juga ini concern kita bersama begitu, karena memang cadangan kita ini diramalkan tidak cukup sampai bahkan dengan rate yang sekarang itu 11-12 tahun aja itu sudah gak cukup begitu ya. Makanya saat ini juga sudah digenjot untuk mencari cadangan baru, tapi itu pun juga akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar begitu. Jadi terkait dengan strategi pengurangan produksi ini juga menurut saya sih itu ya tidak mustahil untuk diterapkan begitu, karena ini juga kita melihat kondisi saat ini yang ada di pasar gitu ya, di lapangan seperti apa. Iya, mungkin begitu sih Pak tadi. Mohon maaf ini karena saya juga baru terinfo gitu ya, jadi saya belum sempat yang detail membaca begitu Pak. Tapi yang saya highlight tadi memang kebijakannya sudah sebetulnya kita bisa implementasikan dengan mungkin ada beberapa pengecekan atau misalnya kita coba dalami lagi dampak-dampak yang akan timbul di sosial dan masyarakatnya. Kemudian tadi juga terkait dengan simulasi, saya rasa sudah cukup baik ini, tapi mungkin tahap berikutnya adalah kita harus konfirmasi atau diskusi dengan kementerian lembaga terkait begitu yang memang pengampu datanya untuk memastikan bahwa apakah memang jika strategi ini dilaksanakan hasilnya itu seperti apa. Nah itu mungkin ke depan Pak bisa kita coba jajaki lagi gitu. Tapi kalau dari kami mengapresiasi sekali begitu apa yang dilakukan transisi bersih ini juga sejalan dengan apa yang kita rencanakan dan juga tadi melengkapi juga apa yang sudah kita susun begitu. Dan kami terbuka Pak jika memang nanti memerlukan diskusi lebih lanjut begitu ya, atau misalnya ada diperlukan misalnya dukungan dari pemerintah bahwa ini sebetulnya bisa masuk, kita bisa berdiskusi. Kita terbuka sekali kalau misalnya memang ada masukan-masukan dari Bapak begitu dan tim terkait dengan hal ini. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu Anissa atas tanggapannya. Jadi sebenarnya sedikit aku simpulkan dari tanggapan Ibu Anissa bahwa sebenarnya policy paper ini sudah sesuai dengan rencana menengah yang juga merupakan rencana jangka panjang dari pemerintah. Bahwa nikel saat ini menjadi komoditas yang juga difokuskan, fokus utama untuk hilirisasi. Namun ada beberapa catatan juga yang disampaikan oleh Bappenas. Penerapan 4 strategi tadi itu juga memikirkan pemerataan ekonomi, kemudian bagaimana sih gejolak di pasar, resistensi pengusaha dan masyarakat, apakah akhirnya ini perlu dilakukan bertahap, karena saat ini aja untuk pembatasan produksi aja itu udah cukup narasi yang berjalan juga ada cukup bergejolak ya. Kemudian juga nikel mahal justru menjadi favorable sehingga diharapkan bisa mendorong inovasi dan pembatasan ini juga tadi menjadi concern bersama bahwa sebenarnya kalau di Indonesia cadangan nikelnya bisa dikatakan 11-12 tahun aja tuh kita udah nggak cukup kalau dengan asumsi produksinya masih semasif ini. Nah, tanggapan kedua saya persilahkan kepada Mas Bima. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Pertama kita tentu ingin ya, memang ada gap riset soal nikel ini sudah begitu banyak dalam 10 tahun terakhir. Lembaga internasional, lembaga lokal, kampus-kampus semua ngomong hilirisasi. Mulai dari yang mengkritik sangat keras gitu ya, bahwa Indonesia sebenarnya cuma dijadikan sebagai tempat sampahnya industrialisasi yang ada di China. Jadi kalau kita lihat hilirisasi dan industrialisasi dua mata uang yang beda. Yang satunya lagi bicara harusnya hilirisasi berkorelasi dengan industrialisasi, tapi kita nggak punya midstream industri baik di stainless steel maupun baterai, prekursor baterai sampai selesai. Tapi industrialisasinya terjadi di mana? Industrialisasi sekarang bisa dirasakan satu di China, yang kedua adalah Vietnam. Makanya Vietnam tuh mencapai pertumbuhan 8%, mimpinya Pak Prabowo itu tercapai. Tapi benderanya agak beda. Cocok ya di sana. Itu hilirisasi. Vietnam melakukan hilirisasi sehingga kita bisa melihat, gak usah baterainya deh, aluminium yang kemudian ada di dalam mobil-mobil listrik di jalanan Jakarta tuh saya cek sekarang sudah lebih dari 1.500 unit taksi. Ya. Dan itu aluminiumnya dari mana? Emang Vietnam? Enggak, assembly Vietnam, brand Vietnam, jasa taksinya Vietnam. Indonesia menikmati nggak sebagai konsumen? Iya, karena bersaing dengan operator taksi yang masih menggunakan bensin. Tapi industrialisasi terjadi di Vietnam, di Cina, sementara di Indonesia yang terjadi deindustrialisasi prematur. Kemudian cerita berlanjut sampai akhirnya semua sadar bahwa cara-cara yang 10 tahun terakhir dilakukan nggak membuat Indonesia naik kelas. Mau dijawab apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya 5%. Mau dijawab apa? Rasio pajak. Tadi poin salah satunya adalah nilai tambah yang harusnya sisi pemerintah bisa terlihat dari pajak. Enggak. Rasio pajak juga nggak mencapai mimpinya Pak Purbaya 10,2%, nggak tercapai juga di 2025. Masyarakat hanya mendapatkan apa? Tiling, debu. Kalau tadi Mbak Riviana nulis buku ya, saya bikin novel ya, saking riset udah banyak, tapi yang belum ada kayak novel, makanya saya nulis novel Debu Morowali kan gitu ya, ngelengkapin risetnya Mas Rahman ini. Jadi saking berbahasa bagaimana nih caranya untuk ingetin pemerintah bahwa cara-cara yang dilakukan ini sebenarnya nggak membuat kita kemana-mana. Bahkan kita justru punya masalah lingkungan dan lain-lain. Nah, menanggapi dari studinya teman-teman transisi bersih, sekarang ketemulah lingkungan, kemudian bertemu dengan harga nikel, dan juga emergensi bahwa tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mau bicara komoditas apapun kecuali 3 yang harganya akan naik 2026. Yang kita punya, meskipun sebagian kita tidak full kita melakukan ekspor. Satu emas, yang kedua adalah silver atau perak. Itu pun kita sebenarnya nggak sebanyak teman-teman di Afrika. Yang ketiga adalah tembaga.
Dan sekarang yang terjadi kalau bicara nikel dan tembaga ketemunya di mana? Salah satunya adalah di kabel. Jadi mulai dari kabel mikrofon, kabel hotel, mau bikin IKN juga pakai kabel, itu isinya nikel dan tembaga. Dan harga tembaga hari ini itu naiknya luar biasa. Per meter kabel itu kenaikannya bisa 2 kali lipat hari ini. Nikelnya kok enggak? Ada apa nih? Jadi stainless steel kalau dicek baik Inalum maupun Krakatau Steel itu laporan keuangannya banyak yang menyedihkan. Krakatau Steel itu labanya turun 35% 2024 versus 2023. Inalum profitnya 2 triliun, nggak besar-besar banget. Jadi antara yang kemudian disumbangkan negara melalui berbagai insentif pajak itu sebenarnya BUMN, dan antara yang menjadi penggerak dari industrialisasi atau hilirisasi itu pun juga nggak dapat banyak manfaat. Nah, jadi A-nya dapat banyak profit, tapi kalau disuruh masuk dalam dekarbonisasi, ngeluhnya adalah struktur biaya. Saya nggak percaya masalahnya adalah masalah di struktur biaya, karena betul kata Mas Rahman tadi bahwa dalam kurun waktu yang cukup panjang ke belakang, sebenarnya perusahaan smelter menerapkan ESG mau pakai konsultan yang mahal sekalipun, mau dia pakai transisi energi, nggak pakai PLTU batubara, pakai panel surya, pakai air dan lain-lain, biayanya itu tetap akan lebih murah daripada Cina, daripada smelternya dilakukan di China. Dia bisa bikin film kok, perusahaan smelter ini bisa meng-hire TikToker. Emang itu biaya cost structure-nya kemudian nggak mahal daripada mereka melakukan perbaikan dalam konteks tata kelola. Jadi kalau selalu keluhannya adalah jangan dong ini harga lagi anjlok, jangan paksa kita untuk melakukan transisi, jangan paksa kita tata kelolanya diperbaiki. Ya kemarin 10 tahun waktu booming harga nikel ngapain aja? Dikasih tax holiday itu, dikasih tax allowance sampai 20 tahun, itu buat apa aja? Profit semua itu. Makanya selama ini dari A, B, C, A-nya itu makin gemuk, B-nya kering, C-nya apalagi banyak nggak dapat banyak manfaat. Nah, dalam paper itu saya kira satu yang harus ditambah lagi adalah poin D, Mas Rahman. Kalau bisa paper berikutnya ada poin D-nya. Poin D-nya apa? Poin D-nya adalah kalau kita selalu membahas soal produksi, pembatasan, kapasitas, cadangan, kita melupakan bahwa China pernah mengalami fase hilirisasi yang hampir mirip dengan Indonesia, tapi bukan di nikel, yaitu di rare earth atau tanah jarang. Tahun 1940, China menemukan cadangan tanah jarang atau rare earth dalam jumlah yang sangat besar. Tahun 70, Deng Xiaoping itu punya kebijakan konservasi sumber daya alam dan juga daur ulang. Kita punya nggak dua itu? Nah, poin D ini adalah poin di mana konservasi sumber daya alam ditambahkan dengan daur ulang itu harusnya menjadi masa depan nikel juga. Jadi kalau rencana-rencana untuk pajak progresif ekspor, uangnya masuk kemana? Salah satunya itu bisa masuk kepada instalasi daur ulang. Karena di dunia ini sekarang, di tengah kondisi krisis sumber daya dan lain-lain, krisis ekologis juga, mereka melihat kenapa sih ada permintaan mineral kritis yang naik dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya apa? Untuk elektronik. Maka di HP teman-teman semuanya itu isinya ada tembaga, isinya ada mangan, isinya ada kobalt, dan isinya juga ada nikel. Kita nggak punya fasilitas peleburan urban mining yang serius. Jadi uang yang menguap begitu saja ditransfer ke negara lain, sementara yang tersisa profit yang ada di sini itu pun tidak dimasukkan ke dalam pembentukan fasilitas daur ulang. Sehingga kita bisa bilang berapa tadi 11-12 tahun gitu ya Mbak ya, reserve nikel kita nggak akan cukup dengan produksi yang ada sekarang. Kalau cari cadangan baru, berapa banyak pulau-pulau kecil yang akan tenggelam? Raja Ampat itu menurut saya udah betul-betul vulgar di depan mata. Jadi apa kalau nggak ada nikelnya semua?
kemudian kita nggak relevan lagi pembatasan, orang kan nanya apa yang mau dibatasi juga, orang cadangannya udah sedikit, misalnya gitu ya. Yang dilakukan apa? Perusahaan-perusahaan smelter itu akan pindah ke Filipina, akan pindah ke kepulauan-kepulauan Pasifik kecil. Kita udah ngeliat nih 2024-2025 smelter yang ada di Sulawesi dan Maluku itu mulai melakukan importasi biji nikel dari Filipina. Terus diskursus terkait dengan pembatasan agak terlambat dilakukan, terutama di level pemerintah. Insentifnya juga waktu itu masih terus diberikan. Bahkan kalau tidak salah masih ada 20-an lebih smelter yang antri dalam proses perencanaan. Jadi kita kehilangan komponen satu lagi, yaitu komponen D, konservasi sumber daya dan juga daur ulang. Uangnya harusnya berputar di situ. Nah kalau dilihat ya nih, kalaupun ada 5% aja dari hilirisasi produk olahan nikel mate yang digunakan sebagai bahan baku baterai, itu pun kalau kita lihat sekarang industri otomotif ini mau dibilang bergerak ke EV, importasi EV dari BYD, dari termasuk yang dari Vietnam, dari VinFast, itu kandungan nikelnya semakin kecil untuk baterai. Tadi Mas Rama udah bilang bahwa substitusi dari baterai berbasis nikel sudah makin banyak. Ada sodium, ada LFP, dan lain-lain. Jadi bahkan kita menggunakan EV di jalanan, itu pun juga nggak pakai nikel baterainya. Jadi kita lost momentum. Nah sekarang siapa yang menggunakan mineral kritis dengan sangat baik selain Vietnam? Ada satu negara tetangga kita yang udah ngincer masa depan high-tech yang basisnya mineral kritis. Jawabannya adalah Malaysia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun 2025, itu pada sekitar bulan September 2025, Malaysia pertama kalinya negara yang kapasitas produksi mobilnya lebih kecil daripada Indonesia, assembly-nya lebih kecil, itu penjualannya sudah melampaui Indonesia dan Thailand. 8%-nya kemana? Pertumbuhan. Setelah Vietnam, next Anwar Ibrahim yang akan menikmati pertumbuhan tinggi itu. Jadi kita hilirisasi dalam bentuk baterai jadinya pun kita tidak rasakan. Yang kita ekspor masih olahan yang sangat primer. Midstream industrinya, Krakatau Steel, Inalum, itu pun juga tidak memanfaatkan bonanza itu 10 tahun terakhir untuk membangun kapasitas. Yang harusnya sekarang Krakatau Steel adalah salah satu BUMN paling untung dan Danantara tidak perlu menyuntik kepada Krakatau Steel. Itu ironi-ironi yang sebenarnya semua sudah tahu. Nah, tapi apa yang perlu diperbaiki? Jadi kalau ada pajak ekspor kemana? Nah itu yang harus dialihkan pada midstream industry tadi. Lanjut mungkin. Kemudian di Indonesia ini pasar mobil di Indonesia. Iya sih, pabrikan Jepang. Tapi pabrikan Jepang ini juga harus dikritik juga. Mereka dukung hilirisasi Indonesia nggak sih sebenarnya? Karena Jepang itu juga nggak mau masuk EV secara penuh. Masuknya kemana? Ke hybrid. Yang jelas kalau hybrid nggak akan terlalu banyak butuh bahan baku mineral kritis juga dibandingkan dengan full EV misalnya. Nah, apalagi hybrid belum tentu butuh charging station, pengisian daya. Jadi kabel-kabel untuk charging station yang dalamnya ada tembaga, nikelnya, di mobil hybrid nggak terlalu butuh banyak begitu. Nah jadi kalau dilihat, yang sekarang mulai naik adalah mobil-mobil dari China. Yang tadi sekali lagi bahan bakunya, baterainya sudah tidak lagi mendominasi nikel di situ. Lanjut. Kemudian ada yang namanya decouple. Jadi udah mulai pisah, udah mulai cerai antara nikel itu dengan peralatan elektronik. Jadi nikelnya kemana? Yang harusnya nikel sebagai bahan baku dari peralatan elektroniknya trennya kemana? Yang tadinya dia hampir sama tapi 2025 itu mulai ada beda. Jadi makin kita hilirisasi memproduksi nikel, pasar elektronik dan produksi elektronik industri manufaktur di dalam negeri itu nggak berkembang. Pertumbuhannya nggak setinggi dibandingkan kita melakukan produksi nikel. Jadi ini jadi pertanyaan juga, gap ini artinya siapa? Pasar elektroniknya itu bukan untuk pasar dan produksi domestik Indonesia, tapi nikelnya digunakan di Vietnam, di China untuk industri elektronik komputer yang ada di negara-negara itu.
Jadi dari semua chart tadi itu semakin jelas bahwa poin A yang paling banyak mendapatkan keuntungan, dan A-nya memang betul, Mas Rahman mengkonfirmasi, A-nya itu profit perusahaan itu nggak di sini, di luar negeri. Lebih spesifik lagi mana? Hub-nya di mana? Tambahin lagi, selain China, Vietnam, Malaysia, ada Singapura, ada Macau, ada Hong Kong, dan lain-lain yang mendapatkan fee atau rente dari hilirisasi yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah ini, saya berapa kali ketemu dengan timnya Pak Purbaya. Tadi pagi pun juga tim dari Kementerian Keuangan itu main ke kantor, nanya-nanya soal masalah PPN, masalah pajak. Saya bilang, apa sih Pak Purbaya mau butuh dukungan apa? Turunkan PPN. Karena takut kalau turunin PPN, pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 9%, itu akan ada kerugian sampai 70 triliun katanya. Saya bilang, kok turunin PPN bisa ada potensial loss? Jangan ngelihat linear aja, oh kalau PPN turun, itu akan ada pendapatan negara yang turun. PPN, kalau diturunkan, pendapatan negara bisa naik. Gimana caranya? Salah satunya adalah kita nggak pernah ngecek berapa banyak insentif fiskal yang boros itu di dalamnya ada bonus PPN. Jadi yang saya bingung adalah ini belanja perpajakan termasuk tax holiday, tax allowance. Emang benar pertambangan cuma dapat 3,2 triliun. Di 2026 diproyeksi 3,2 triliun, di 2025 3 triliun. Emang benar industri pengolahan 141 triliun. Jadi ini mungkin ada dissenting opinion ini adalah tadi Mas Rahman dengan papernya bilang bahwa insentif yang sudah terlanjur diberikan pada perusahaan memang akan susah untuk di stop kalau sudah berlaku surut ke belakang. Sebenarnya di dalam PMK 130 tahun 2020 itu dasar dari pemberian insentif PPh badan bagi smelter dan lain-lain, itu ada klausul penting. Satu, pengawasan, kemudian tujuan investasi, dan yang ketiga itu berhak dilakukan audit. Nah jadi saya mau buka front. Kalau Pak Purbaya ini sekarang sedang honeymoon period nih, sebelum honeymoon periodnya selesai, karena orang terutama jurnalis juga, Pak kok ngomongnya itu aja nanti kan gitu ya, Pak janjinya kok nggak terrealisasi. Mumpung sekarang orang masih Purbaya masih ada efeknya, harusnya Pak Purbaya itu mengaudit semua perusahaan smelter nikel termasuk tambang yang mendapatkan insentif dalam 10 tahun terakhir. Sekali dia ketemu pajak yang nggak patuh, sekali dia ketemu under invoicing, under reporting, saat itu juga insentif fiskal yang tidak tepat sasaran bisa di stop. Gitu. Jadi bukan berarti ya dia hanya bisa memberikan dan tidak memberikan pada smelter baru. Tapi yang ke belakang ini itu bisa dicabut. Nah, jadi ada kuasa dari Kementerian Keuangan itu untuk ikut serta bersama Bappenas, bersama Kementeriannya Bahlil, SDM, itu untuk memperbaiki tata kelola ini. Bappenas merencanakan, saya udah baca juga tuh soal masalah dekarbonisasi nikel ya. Ada yang setuju, ada juga beberapa yang kemudian harus dikritik di situ. Tapi itu Bappenas sudah melakukan itu. Nah, tinggal Kementerian Keuangan nih. Jadi Kementerian Keuangan harusnya levelnya bukan main hanya pada soal thrifting, baju bekas, haul di Pasar Senen. Kementerian Keuangan itu harus nongkrongnya itu di Morowali, di Halmahera, di Raja Ampat untuk ngecek bener nggak dari semua insentif yang diberikan bocor ekspornya berapa. Itu yang belum dilakukan oleh Purbaya. Jadi saya tantang Pak Purbaya. Selalu kalau stafnya datang saya bilang udah deh, nggak usah ini, rakyat akan mendukung kalau bisa membereskan soal masalah kebocoran ini. Tapi jangan pilih-pilih. Jangan karena perusahaan ini punya kaitan politik tertentu. Jangan karena di backup sama Beijing. Kemudian Prabowo agak takut. Tapi semua dilakukan audit karena ini momentumnya. Kalau nggak rasio pajak kita, meskipun ada booming nikel ke depan, nggak akan naik bergerak dari 9%. Lanjut.
Ini juga yang menjadi salah satu concern yang bisa membuyarkan semua narasi soal hilirisasi, narasi soal pengetatan produksi. Ganti pemain. 2026 ganti pemain. Apa yang terjadi di Venezuela dan sebentar lagi terjadi di Iran, Trump ingin ngasih tahu, kalau kita nggak bisa mengakses langsung sumber daya alamnya, maka itu yang akan terjadi pada Indonesia. Sebenarnya itu pesannya, karena yang mau direbut adalah sumber daya alamnya. Nah, Trump tuh pesannya tegas, yuk kita negosiasi tarif. Tapi jangan lupa bahwa Trump punya keinginan direct access pada critical mineral, pada mineral kritis. Ini bisa jadi kalau kita mengiyakan, maka kita bisa merelakan sebagian nikel itu untuk diekspor mentah kembali. Jadi hilirisasinya bisa buyar. Nah, gimana caranya titik tengahnya biar kita dapat tarif ekspor murah ke Amerika Serikat yang lebih kompetitif, sekaligus Amerikanya bisa membantu hilirisasi. Satu, memang harus ada ganti pemain, karena 10 tahun terakhir kita dikadalin sama perusahaan-perusahaan dari China. Ini nggak bisa dominasi pasar hanya kepada China. Jadi Amerika Serikat dibutuhkan untuk balancing di dalam skema hilirisasi. Yang kedua, Amerika Serikat mau main critical mineral, masuk ke daur ulang. Amerika Serikat mau main ke dalam nikel, perbaiki tata kelola hilirisasinya. Kalau perlu kita minta perusahaan Cina untuk divestasi sahamnya sebagian untuk dikelola patungan BUMN Indonesia dengan Amerika Serikat. Sehingga daya tawar tadi yang terlalu besar dari sisi pembeli itu bisa diimbangi. Tadi Mas Rahman sebenarnya dalam papernya cukup baik ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya penguasa nikel. Tapi selama ini seolah kita tuh lemah di hadapan para buyer atau para pembeli. Kenapa? Karena sebenarnya nikel ini menjadi tidak oligopoli pasarnya. Nikel hari ini sifatnya adalah monopsoni. Kita punya merasa besar, pemain dari nikel, pembelinya satu, Tiongkok atau China. Jadi meskipun kita punya cadangan yang besar, kita nggak punya kontrol terhadap harga. Kenapa? Karena monopsoni. Nah, ini tantangan buat Mas Rama nih. Apakah dengan skenario monopsoni ini akan dirubah menjadi beberapa buyer ataupun pemain, salah satunya masuknya Amerika Serikat, ini akan membuat skenario harga pun juga akan berubah. Bahkan tadi naiknya harga 2 kali lipat bisa lebih cepat kalau pasarnya dipecah, tidak lagi monopsoni atau pemain pembeli tunggal. Itu akan berpengaruh. Jadi 2026 topik besarnya untuk nikel adalah ganti pemain. Gitu. Kalau enggak, kita nggak akan negosiasi final dengan Trump. Tapi ganti pemain caranya seperti apa? Lanjut mungkin. Yang terakhir adalah kita lihat Bu Sherly capek dia ketemu Pak Purbaya. Ini habis ketemu Pak Purbaya, kemudian dia salah satunya concern soal dana bagi hasil yang dipotong, efisiensi anggaran atau TKD. Pertanyaannya, Bu Sherly harusnya nggak ketemu Pak Purbaya kalau sejak awal bagi hasil soal masalah nikel dan hilirisasi itu fair buat Maluku Utara. Ini ngapain? Gengsi lah. Sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya 33%, Maluku Utara. Nasionalnya cuma 5%, Maluku Utara 33%. Ngapain datang ke Pak Purbaya? Pak Purbaya yang datang ke Maluku Utara untuk minta sharing lebih besar. Ini terjadi, banyak kepala daerah penghasil sumber daya alam meminta jangan dipotong anggaran 2026. Itu karena selama ini memang nggak adil bagi hasilnya. Jadi daerah-daerah penghasil tidak mendapatkan keuntungan. Nah tadi sempat disinggung oleh Mas Rahman, poin C, ya, poin C yaitu soal biaya produksi. Sebenarnya di situ ada masyarakatnya juga. Tapi pertanyaannya, kalau kita bisa mengontrol harga, katakanlah harga nikel naik 2 kali lipat. Pertanyaannya, apakah daerah dan juga masyarakatnya sudah mendapatkan hak yang adil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ada di dalam lingkungan mereka. Masalahnya bukan cuma masalah kesehatan dalam konteks debu ataupun PM2.5,
ataupun pencemaran di dalam perikanan mereka, tapi HIV/AIDS nggak pernah dipikirin. Booming, kaget, daya tampung, daya dukung lingkungannya nggak siap, puskesmasnya nggak siap, rumah sakit nggak siap, HIV/AIDS. Yang bayar siapa HIV/AIDS? Yang ada di Morowali. Ini cerita adalah Dinas Kesehatan Morowalinya langsung. Siapa yang bayar? Harusnya kan dalam bagi hasil itu ada kemudian tambahan alokasi anggaran kesehatan. Jadi konteksnya pun juga harus kita lihat, ada sentralisasi fiskal. Insentif semua ditentukan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Keuangan. Dan ini menurut saya ketidakadilan bagi daerah, ini juga salah satu bentuk koreksi terhadap tata kelola. Itu mungkin dari saya, tapi ini keren banget papernya, dan memang perlu terus dilanjutkan ke edisi berikutnya dengan asumsi dan juga dengan modeling dan juga dengan fakta-fakta geopolitik. Ya kadang-kadang kalau ekonomi kan memang geopolitik dinamik banget ya. Cuman yang paling jelas bahwa satu, ada trade deal dengan Amerika, kedua ada BRICS, dan yang ketiga Indonesia aksesif dalam OECD. Apakah itu berpengaruh terhadap harga? Yang keempat adalah London Metal Exchange. Ada penetapan harga di London terhadap mineral yang memiliki emisi rendah. Apakah kita akan mengikuti pola itu juga? Berpengaruh nggak di dalam skenario penetapan harga yang kita idealkan akan naik gitu. Itu mungkin dari saya, Mbak Ija. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Bima atas tanggapannya. Kembali sedikit memberikan kesimpulan dari Mas Bima tadi, ada satu poin yang sebenarnya perlu untuk disoroti lebih jauh yang disebut sebagai poin D, yakni kita selama ini selalu membahas mengenai pembatasan produksi, melihat bagaimana cadangan kita, padahal sebenarnya ada satu hal yang perlu diperhatikan lebih jauh, yaitu konservasi sumber daya alam dan daur ulang. Sehingga tadi ketika ada asumsi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ekspor, itu bisa untuk dimasukkan kepada fasilitas daur ulang tadi. Kemudian yang menarik juga sebenarnya adalah soal ada juga persoalan decoupling antara basic metal dengan produk hilirisasi tadi. Kemudian ada juga poin mengenai kebocoran insentif hilirisasi, dan itu bisa jadi semacam tantangan bagi Pak Purbaya untuk mengaudit, sehingga akhirnya Kementerian Keuangan bisa ikut andil dalam hilirisasi di Indonesia, jadi tidak hanya dipegang oleh Kementerian ESDM ataupun Bappenas saja. Dan yang terakhir tadi mengenai 2026 adalah ganti pemain. Di sini emang agak serem sih. Awal pertama saya tahu Trump berbicara hal itu tuh ini apa yang akan dia akses ya? Saya pikir hanya seputar data dan lain-lain. Ternyata ya benar juga, setelah ada kasus Venezuela dan Iran, Amerika memang sedang gencar-gencarnya untuk bisa menjadi sebuah negara yang menguasai energi ya Mas ya. Dan di sini nggak hanya soal migas, tapi ternyata juga mineral dan mungkin juga ada rare earth tadi. Sehingga akhirnya sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Tapi sebelum akhirnya saya mau bertanya juga nih kepada penanggar dan kepada Pak Arum juga, saya ingin membagikan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ataupun Bapak Ibu yang ada di luar, mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih, saya Putri Indah dari Yantara. Terima kasih, itu lumayan bagus ya, bukan lumayan sih, malah bagus banget. Terutama yang soal 2026 ganti pemain, itu menarik banget sih untuk dieksplor lebih jauh. Jadi mungkin bisa dieksplor gitu, 2026 ganti pemain itu maksudnya ganti pemain yang kayak gimana gitu. Kemudian yang soal tarif ekspor ideal gitu kan, tadi sempat di-mention bahwa dengan tarif ekspor itu yang untung justru si kelompok A ini, si swasta. Justru dengan ekspor itu yang untung si kelompok swasta gitu kan. Nah mungkin dengan harga nikel yang saat ini sedang melemah, idealnya tarif ekspor itu berapa sih pandangannya gitu. Kemudian dari Kementerian ESDM sendiri itu kan memang sudah berencana untuk memangkas produksi nikel.
Dan itu ada kaitannya dengan RKAB yang sekarang lagi dirumuskan gitu kan ya Pak. Nah, dengan rumus tadi, mungkin kira-kira idealnya berapa sih kuota produksi nikel Indonesia untuk 2026 supaya kita nggak surplus nikel lagi gitu. Dan dari tadi kan tujuan utamanya adalah menaikkan harga nikel ini. Gitu sih, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya masalah RKAB ini justru menjadi salah satu bukti kekuatan Indonesia. RKAB yang tertunda ini kan sebenarnya bukan apa-apa, tidak sengaja, dan itu ketidakberesan kita. Justru ketidakberesan kita aja itu bisa mempengaruhi pasar, harga naik. Jadi kita ada isu-isu gak jelas saja, harganya langsung naik. Ini membuktikan betapa kuatnya kita. Kita berbisik-bisik saja, harga berubah. Soal tarif ideal dengan harga yang sekarang, sebenarnya kalau sekarang 5-10% sih masih oke. Sebagai pemain dominan, kalau kita mengenakan tarif, itu harga pasti naik. Jadi kalau kita di ilmu ekonomi itu, apapun yang dilakukan oleh pemain dominan, itu pengaruhnya ke luar negeri. Kita batuk, luar negeri berpengaruh. Jadi semua yang kita lakukan, kebijakan pemerintah kita itu mempengaruhi luar negeri. Jadi walaupun harga sekarang rendah, kalau pemerintah menerapkan tarif ekspor katakanlah 10%, kemungkinan besar harga akan naik 9%. Jadi yang 1% dibayar pemain dalam negeri, yang 9% akan dibayar oleh konsumen luar negeri. Jadi tidak masalah walaupun harga rendah terus kita menerapkan tarif ekspor, karena justru tarif ekspor itu akan menaikkan harga luar negeri. Kemudian hitung-hitungan ada di simulasi kita, kurang lebih itu sekitar 2,1 atau 2, sekian. Kan kalau nggak salah kita sekarang produksinya ada di 2,4 juta ton. Jadi kita mengurangi sedikit saja sebenarnya menjadi 2,1 juta ton nikel bersih. Itu proyeksi kita untuk mengejar target ini. Jadi kita cuma perlu mengurangi sedikit. Tapi itu konsisten selama 3-5 tahun. Produksinya dipotong dari sekarang 24.000 ke 21.000, berarti berapa persen? Dipotong sekitar 300 ribuan. Tapi itu konsisten. Nanti tahun berikutnya lebih turun sedikit lagi sampai sekitar kurang lebih 3 tahun. Jadi produksi kita turun, tapi pendapatan kita naik 2 kali lipat. Ya, gampangnya begitu. Di papernya itu ada, Mbak. Nah, soal terang ini ya, Mas. Nah, sebenarnya konteks ganti pemain itu bukan dari mulut harimau yang namanya China kemudian masuk ke mulut buaya yang namanya Amerika. Itu gila sih namanya gitu ya. Tapi ganti pemain yang dimaksud adalah harusnya championnya itu adalah BUMN, Main ID. Kemudian anak-anak usaha dari Main ID itu, Antam, Inalum, ya. Termasuk yang dalam holding besarnya Darantara. Salah satunya apa? Krakatau Steel. Bahkan PLN dan Pertamina di mana? Sekarang semuanya ngomong transisi energi baik Pertamina maupun PLN. Emang nggak butuh battery storage? Kalau mau pasang panel surya itu kan panel surya bisanya cuma sampai berapa jam? 6 jam optimal. Sisanya harus disimpan ke dalam baterai. Baterainya itu nggak butuh mineral kritis. Jadi semua punya kepentingan di sini. Nah tapi kita mau ke baterai ataupun kita mau mengembangkan yang 80% lebih tadi adalah ke stainless steel product, ini dua-duanya mainstream kita bolong. Makanya butuh ganti pemain itu yang selama ini baru jadi ferronikel, nikel pig iron, nikel mate, buang keluar, buang ke China. Nah ini bisa nggak dengan pajak ekspornya tadi atau bea keluar itu sebagian sebenarnya untuk menginsentifkan biar harga nikel untuk midstream industrinya itu bisa lebih bagus. Nah ini yang kita lihat, Krakatau Steel tuh nggak kesana ya. Inalum terakhir ngobrol itu masih soal bauksit. Oke bauksit, tapi tadi kalau dilihat perkembangan jumlah smelternya, bauksit yang ada di Kalimantan itu juga progresnya lambat sekali. Ini kenapa kita memberikan terlalu banyak konsesi untuk smelter, termasuk smelter baru ya. Itu ada penghentian izin smelter kalau tidak salah. Tapi smelter baru ini masih didominasi nama perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan dari Tiongkok, gitu. Yang sebenarnya kalau teman-teman jurnalis cek ya, coba deh smelter existing yang ada di Indonesia, yang kemudian dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, cek induk perusahaannya, banyak yang problem di sana. Jadi banyak perusahaan seperti Gunbuster Nickel itu mengurangi kapasitas produksinya. Kirain masalahnya ada di tapak
tempat kawasan industrinya saja. Tapi ternyata waktu dicek Gunbuster Nickel, itu induk usaha yang ada di China-nya sedang ada masalah finansial. Ini nggak sehat nih. Sementara tawaran kita untuk bermitra, BUMN lewat Danantara bisa mitra sama Timur Tengah. BUMN melalui Danantara bisa dicomblangin gitu ya, itu dengan perusahaan Uni Eropa. Jadi bukan berarti kemudian, oh pilihannya antara Barat, Amerika Serikat sekarang yang mau masuk versus China. Enggak. Timur Tengah itu apa itu? Kita harusnya punya persaudaraan lebih dari masalah umroh dan haji dengan Arab Saudi. Tapi begitu Arab Saudi bikin kereta cepat, komponen nikelnya berapa persen Pak di situ Pak? Pembagaian dari Indonesia berapa persen? Nggak bisa dilacak. Ketika Arab Saudi membangun NEOM, itu berapa komponen yang dihasilkan dan diproduksi assembly dari Indonesia? Kabelnya aja deh, nggak bisa dilacak, semua made in China sebagai besar. Jadi kita harus pintar cari partner, cari pemain-pemain sehingga tadi sebenarnya untuk merusak monopsoni yang ada ini karena nggak sehat. Datangkan FDI lebih banyak. Nah, jadi saya ada satu chart gitu ya. Pada intinya adalah apa sih efek, semua kan nanya kan, apa sih efek dari perang dagang jilid 2 Trump ini terhadap FDI, terhadap ekspor impor kita, trade kita. Itu sedih banget. Di ASEAN, Indonesia itu FDI yang masuk lebih sedikit, tapi importasi dari China-nya itu naik melejit. Jadi China-nya buang barang produk jadi ke Indonesia, kitanya mengekspor barang-barang tambang olahan setengah jadi. FDI-nya sebenarnya nggak sebanyak itu juga. Nah makanya kalau ada Danantara bilang udah ada yang mulai ngusulin ya bahwa Danantara sedang mengkaji, itu usulan kita juga. Tolong dong Danantara caplok aja sahamnya Gunbuster Nickel yang lagi goyang ini, akuisisi perbaikin daripada bikin baru. Terus produk dari Gunbuster-nya kemana? Karena Danantara bisa punya saham mayoritas di situ dengan harga yang lagi murah, maka sebagian produk dari Gunbuster itu masukkan ke dalam Krakatau Steel untuk bahan baku untuk aluminium atau stainless steel. Itu belum dilakukan, padahal kita sudah 9 bulan yang lalu itu memberitahukan kepada Danantara dan bikin kajian. Nggak dibayar lagi sama Danantara, coba kurang baik apa kadang-kadang kayak Mas Rahman ini kan bikin kajian begini kan, emangnya dari Bappenas juga? Ya. Dari Bahlil tentu tidak, cari duit sendiri kan. Nah, tinggal dipakai kajiannya. Jadi kita tuh ya riset untuk keluar dari jebakan ekstraktif yang masih begini-gini aja tuh banyak. Yang kurang apa? Yang kurang yang bisa dibutuhkan oleh publik dan teman-teman jurnalis adalah public pressure. Kalau Purbaya senang ketemu jurnalis, manfaatkanlah itu untuk nanya, Pak Purbaya, ini tata kelola nikelnya gimana nih Pak? Gini-gini aja. Kira-kira insentifnya mau diapain nih ke depan? Nah, jadi triggering question itu harapannya ada pressure dari semua sisi. Gitu. Tapi intinya saya selalu bilang ke timnya Pak Purbaya, tenang aja. Kalau sawit diberesin, batu bara, nikel diberesin, semesta akan mendukung. Asal kita akan ngawasin uangnya atau earmarknya dari pajak ekspor, dari bea keluar tambahan, dari insentif-insentif pajak yang dihemat, uangnya ini harus juga masuk pada pos yang benar. Jangan capek-capek Mas Rahman bikin pajak ekspor soal nikel, uangnya buat MBG gitu maksudnya. Aduh, capek juga ya. Jadi yang terjadi gitu loh Pak. Ini iya. Nah itu dia, makanya jangan sampai ini ngasih jalan bukan buat Bappenas jalankan hilirisasi yang benar, tapi uangnya bukan masuk ke dalam hilirisasi, uangnya masuk ke dalam pos-pos yang ada kaitannya dengan hilirisasi atau transisi tata kelola ini. Gitu Mas Rahman. Jadi harus diawasi juga nanti uangnya kemana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, selamat siang semuanya. Saya Yosef Krishna dari Valid News. Izin melanjutkan Mas Bim masih soal pergantian pemain. Tadi kan Mas Bim sampaikan bukan berganti dari mulut harimau ke mulut buaya, tapi harusnya BUMN kita lah yang jadi champion begini. Nah, sebagai reporter yang
masih awam lah di dunia perminerbangan ini. Sebenarnya apa yang terjadi sih Mas dengan plat merah kita? Kenapa selama ini kita belum bisa menjadi champion gitu seperti yang Mas Bima sampaikan, dan saat ini kan udah ada Danantara Indonesia. Apakah ini dari kacamata Mas Bima menjadi titik cerah gitu buat perbaikan tata kelola nikel kita Danantara ini? Itu aja sih paling. Terima kasih. Saya Gusti wartawan freelance. Untuk Mas Bima juga masih juga terkait soal pergantian pemain itu. Ini sebenarnya soal geopolitik. Bisa nggak kasih kita gambaran sendiri soal nikel ini secara posisi geopolitiknya seperti apa gitu ya, antara persaingan antara supply chain, terutama juga persaingan negara-negara besar Amerika dan Cina terutama, dan kalau kita lihat move Trump terakhir itu kan agresif betul ya untuk menguasai sumber daya alam begitu. Nah tapi meskipun tadi bilang bahwa maksudnya pergantian pemain bukan soal Cina ke Amerika pergantian, tapi apakah ada kemungkinan misalnya blok barat itu berusaha untuk masuk ke mineral kritis termasuk nikel gitu untuk merebut, karena toh kita lihat Cina itu memang strateginya kan menguasai mineral ya kan, termasuk di Afrika. Indonesia kan cuma salah satu. Nah apakah kemudian ke depan itu pertarungan antara Cina dan Amerika akan berdampak dalam konteks nikel kita, dan akan seperti apa gitu kira-kira? Makasih. Oke, Mas Joseph tadi gini, jadi terkait dengan BUMN ada apa? Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bapak Mas kalau boleh ngomong Bapak Mas soal itu. Karena memang udah dipisah ya antara BUMN kan dan Danantara ya. Kita pahamin itu. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi ini kalau kritik pada Danantara, banyak list-list proyek yang ada di Danantara itu bukan proyek-proyek yang harusnya dijalankan oleh level Danantara. Tapi itu adalah proyek-proyek yang sebenarnya sudah pernah ditawarkan, catatannya, sudah pernah ditawarkan kepada investor, investornya nggak mau ambil proyek itu. Contoh, sering kali jadi contoh, gasifikasi batu bara. Jadi Danantara menawarkan proyek yang banyak nggak mau masuk ke situ. Terus sekarang diambil ke Danantara. Dulu bayangan saya, kalau ada model seperti Danantara, justru dia cari peluang yang belum dilihat oleh BUMN, bukan proyek nggak laku. Nah inilah kemudian yang terjadi. Kita bisa bedah banyak, apakah ada konflik kepentingan di situ? Iya, ya kan? Kayak misalnya ngapain? Ini hilirisasi belum beres, udah masuk dalam pengelolaan sampah, waste to energy. Ada konflik kepentingan? Ada. Jadi kira-kira kita ngomong gitu aja, sehingga dia agak myopik gitu, jadi rambut jauh Danantara ini. Tulis aja, Selios titik 2 Danantara rambut jauh. Iya. Kita sekarang nih di era begini harus ngomong belak-belakan aja, nggak apa-apa. Kalau HP baru nggak apa-apa, santai. Jadi gini Mas, jadi coba ya, begitu kemudian Danantara harusnya membenahi midstream, jadi mid di tengah industrialisasi soal nikel ini, justru banyak BUMN tidak mendapatkan support semestinya. Tapi justru list proyek hilirisasinya bukan ke sana. Nah itu. Yang kedua, Danantara ini mungkin sangat super power sehingga banyak BUMN yang mau masuk dalam hilirisasi itu ketakutan dulu menghadapi si Danantara. Ini ada relasi kuasa. Apalagi mau koreksi, Pak jangan masuk situ. Kita udah hitung visibility studies-nya kurang oke. Uji kelayakannya kurang oke, bermasalah nih Pak. Masuk aja ke sini karena ini yang akan jadi barang bagus di depannya. Nah itu tidak dilakukan. Jadi ada tata kelola BUMN nggak? Oke, teman-teman jurnalis sering ngobrol soal masalah komisaris, rangkap jabatan dan lain-lain. Oke, ada governance yang bermasalah dalam BUMN kita. Tapi bukan cuma itu. Dengan hadirnya Danantara, konsolidasi yang terjadi itu belum mengarah pada industrialisasi. Itu menurut saya ada problemnya di sana. Nah, kemudian yang kedua, kapasitas dari keuangan dari BUMN yang ada di champion hilirisasi itu di Minerba itu banyak yang menyedihkan. Makanya tadi saya langsung buka, Inalum kok laba bersihnya cuma 2 triliun, Krakatau Steel sebelumnya rugi, mau minta disuntik lagi sama Danantara. Jadi BUMN ini dilibatkan di era Pak Jokowi itu dalam infrastruktur, iya. Dilibatkan dalam hilirisasi, saya bisa bilang
tidak sepenuhnya benar. Nah ini ada apa nih? Jadi infrastruktur yang kemudian bermasalah sekarang itu diserahkan kepada BUMN karya pengerjaan itu. Tapi yang profitnya besar, yang tadi Mas Rahman bilang poin A itu profitabilitas besar 10 tahun terakhir, kenapa nggak dikasih kepada BUMN yang ada di sektor pertambangan? Itu yang saya selama ini jadi pertanyaan. Kenapa? Apakah karena ini adalah pertukaran kereta cepat dengan smelter nikel? Apakah karena kita penerima nomor 1 terbesar Belt Road Initiative yang ada di Asia Tenggara, ini salah satunya Indonesia nomor 1 penerima jalur sutra baru. Bentuknya apa? Utang. Utang bukan cuma dibayar pakai bunga, tapi konsesi mineral kritis. Itu yang terjadi pada BUMN kita. Jadi salah kelola iya, tapi nggak diperhatikan dari yang paling atas. Nggak dikasih mainan yang bagus gitu. Nah itu yang nggak akan kemana-mana. Bahkan pergantian pemain ini bisa lewat momentumnya kalau nggak lihat ke sana. Nah yang kedua tadi, ini persoalan mencari mitra dan gimana bayangan ke depan soal geopolitik. Ini geopolitik sebenarnya ada windfall buat kita. Windfall-nya apa? Sebelumnya, bahkan di era Barack Obama, itu selalu mempertanyakan kepada negara yang punya sumber daya alam, Anda pro terhadap Barat atau pro terhadap Cina? Ya kan? Tapi hari ini, yang Barat aja itu terfragmentasi. Gak bisa lagi, gak relevan lagi untuk bilang pada pro pada Barat satu blok. Orang Amerika Serikat mau caplok Greenland, itu sahabatnya sendiri, dia nolak itu gimana itu? Venezuela, Iran cerita lain ya, memang dari dulu mortal enemy-nya Amerika. Tapi Greenland punya Denmark, Uni Eropa dikenakan tarif yang tinggi. Menurut saya ini cracking, pecahnya elit di bagian barat. Jadi Amerika itu versus everybody. Artinya apa? Kita bisa melihat peluang ini untuk ganti pemain ini secara total, secara penuh. Perusahaan di Jerman boleh bermain di dalam mineral kritis, tapi kalau offeringnya dari sisi investasi, dari sisi tenaga kerja, teknologi, transfer teknologi, itu banyak mintanya, nggak terlalu mengikuti aturan main Indonesia, kita kasih ke Belgia, kita kasih ke Spanyol, kita kasih ke Italia. Timur Tengah, dulu kita orang Indonesia ngomong Timur Tengah cuma satu kolam. Wah, Timur Tengah, perang ya Suriah ya, oh Gaza. Jangan salah, Timur Tengah yang mana dulu? Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi, beda faksi di Sudan. Jadi sekarang itu di dalam mejanya hilirisasi itu tersedia pemain-pemain yang saling berkonflik satu sama lain. Berarti tinggal pinter-pinternya kita, Mas, untuk memanfaatkan kondisi geopolitik yang serba kacau ini, mana offering yang paling bagus. Selama ini enggak, kita anti pada sebagian besar barat, Cinanya masuk, ternyata nggak bikin bagus juga, malah meninggalkan masalah ekologis dan juga masalah utang yang nggak selesai. Nah itu, jadi pembacaan geopolitik kita. Tugas siapa? Sugiono salah satunya. Diplomasi kita macet di situ. Tulis, Bang. Nah ini, oke. Sugiono membuat diplomasi nikel macet. Jadi ada fungsi diplomasi yang tidak optimal untuk mencari mitra-mitra baru. Kalau China sedang berkonflik dengan Taiwan, Taiwan harusnya pindahkan semikonduktornya bukan ke Johor, tapi ke sini, ke Subang, ke Majalengka, ke Batam. Nah, jadi saya kira ini harus diingatkan Pak Prabowo, diingatkan Sugiono, diingatkan Purbaya, dan Antara juga diingatkan. Ini kapan lagi windfall momen begini? Lagi para pemain itu sedang berganti. Jadi kita kalau nggak begitu, kita akan masuk pada salah satu blok, dan itu kalau cuma satu monopsoni tadi, hasilnya udah terlihat sejauh ini justru banyak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Tuh Mas, saya sangat nasionalis kan. Pasti ada yang bilang, oh ini anti Cina pro Barat, padahal Baratnya berantem sendiri kan pusingnya kita ya. Jadi itu kerumitan yang karena kita memandangnya biner, Barat dengan Timur. Gitu, mungkin Bang.
Ntar ada mungkin Bapak Arun sama Bu Anissa bisa menambahkan dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Soal pilihan antara Barat dan Timur, saya sepakat dengan Mas Bima. Jadi Amerika Serikat dan Cina ini kan memperebutkan pengaruh global, memperebutkan ekonomi juga, dan memperebutkan sumber daya alam. Kita yang punya sumber daya alamnya. Mereka boleh bersaing, tapi papan caturnya ini kan milik kita. Nikel ini milik kita. Nah, cuma kita ngomongnya tidak perlu terlalu galak seperti Presiden Venezuela tentunya. Kita yang halus-halus saja ngomongnya. Yang penting regulasi kita tegas. Kita sudah membuat regulasi, misalnya nih, semoga strategi ini dijalankan oleh pemerintah. Kita ngomongnya halus. Kita ingin mendapatkan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita ingin green ekonomi yang lebih baik untuk ekonomi dunia. Jadi tidak ada alasan bagi Trump untuk menyerang. Presiden kita nggak perlu joget-joget menantang Amerika Serikat, tidak perlu. Yang penting kebijakan kita yang tegas, ngomongnya halus-halus saja. Jadi saya sepakat dengan Mas Hedu untuk itu. Justru persaingan antara Barat dengan Timur dengan Cina ini bisa kita jadikan sebagai untuk mencari the best bidder. Kita bikin regulasinya, kita tentukan tarif. Kalau mau masuk monggo silakan masuk. Yang penting bayar tarifnya, terus ya ikuti regulasinya, gitu aja. Jadi kalau dari sisi permain ekonomi sebaiknya memang tidak perlu ikut politik terlalu jauh. Yang penting kita cari cuan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pajak pemerintah, dan ngomongnya yang halus-halus saja. Yang penting regulasinya tegas. Mbak, ini mau nanya dulu. Iya, mungkin izin menambahkan sedikit gitu ya. Tapi kalau ini tolong ditulisnya jangan Bapenas itu nama aja biar tidak membawa instansi. Saya takut jadinya begitu kan. Mohon izin ini. Mungkin terkait dengan kenapa dari BUMN sendiri di hilirisasi ini tidak terlalu terlihat gitu ya perannya. Karena kalau dari pendapat saya terlihat bahwa memang BUMN ini akhir-akhir ini itu lebih oriented kepada penugasan dari pemerintah. Jadi mereka terkekang bahwa banyak dan akhir-akhir ini memang banyak sekali kayak penugasan apa-apa ke BUMN gitu. Jadi mereka sudah fokus sendiri dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah dan itu tidak termasuk dalam terkait dengan yang hilirisasi gitu. Hilirisasi ini cenderung memang dari awal kecenderungannya dibuka untuk menarik dari swasta, bukan dari BUMN gitu. Dan BUMN-nya difokuskan memang untuk melaksanakan proyek-proyek yang sifatnya kalau menurut pemerintah lebih ke pelayanan kebutuhan publik begitu yang lebih umum. Nah, kemudian sepertinya hal itu terbawa juga ke dana Nantara gitu. Jadi ketika dana Nantara ini memang proyek-proyek yang dibiayai oleh dana Nantara itu banyak juga proyek yang menurut pemerintah dianggap penting tapi tidak berhasil menarik minat investor asing atau misalnya investor swasta. Alasannya gitu ya. Sehingga kalau dari sisi pemerintah ketika melihat ini proyek ini harus tetap berjalan begitu namun tidak mendapatkan pembiayaan dari sektor lain sehingga diarahkan bisa dibiayai dari dana Nantara. Mungkin tambahannya begitu kalau dari sisi pemerintah ya, kalau saya lihat dari sisi pemerintah seperti itu karena memang kecenderungannya dia sebetulnya berganti nama dana Nantara tapi kecenderungannya masih sama untuk mengakomodir hal-hal yang memang di pemerintah merasa perlu tapi tidak bisa mendapat perhatian dari swasta atau asing mungkin gitu. Tambahan sedikit, terima kasih. Terima kasih. Saya masih mau buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya yang nanya ya? Wah, gawat nih. Oh, enggak sih. Sebenarnya mungkin ini sekaligus nanti kita menutup sesi tanya jawabnya ya, Mas, Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya gini, selama ini kita selalu berbicara mengenai dampak pemotongan produksi di Indonesia dengan harga selalu seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang biaya yang harus dibayar oleh lokal ketika akhirnya produksi di dalam negeri ini dipangkas? Karena saya baca mengenai salah satu riset dari CGS International yang baru keluar kemarin, mereka juga concern juga soal ini. Kata mereka bisa jadi akhirnya ketika kuota nikel itu tidak mempertimbangkan jaringan yang saling ketergantungan antara smelter yang tadi yang kebanyakan di Indonesia di Tiongkok itu bisa menyebabkan adanya kuota yang salah alokasi.
dan itu berakibat pada kerugian besar bagi pendapatan pajak ekspor pemerintah yang diprediksi juga akan membuat beberapa aset yang mungkin tidak akan pernah beroperasi kembali. Jadi di situ concern mereka, apakah memang hal yang menjadi concern bagi analis ini, apakah memang akan benar terjadi di Indonesia dalam jangka waktu pendek ini ketika memang 2026 akan dipangkas produksinya, dan kondisi smelter di Indonesia khususnya di Tiongkok ini sebenarnya yang didominasi oleh Tiongkok ini sebenarnya sekarang udah seperti apa? Karena saya pernah dengar cerita juga nih, katanya ada beberapa smelter yang memang mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan biji nikel, sehingga akhirnya tadi banyaknya importasi juga dari Filipina. Dan katanya ketika NKAB-nya itu juga dipangkas, maka importasinya juga akan kembali naik ke Indonesia. Nah, jadi ini bagaimana? Kalau mungkin saya ingin mempertanyakan hal ini dan meminta pandangan dari Mas Bima dan Pak Arum dan ke Ibu Anissa lebih kepada apakah memang dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang pemerintah itu juga memperhitungkan hal tersebut, bagaimana dengan kuota alokasinya ketika memang dipangkas, dan pemangkasan ini apakah memang benar sudah masuk ke dalam rencana tersebut gitu, dan bagaimana konsekuensi ke depan. Terima kasih. Kepada Pak Arum. Kalau dalam ekonomi itu ketika kita membangun pabrik lebih besar daripada kebutuhan, itu sebenarnya sudah menjadi stranded asset. Jadi pertama kali kita bangun itu sebenarnya sudah menjadi biaya. Jadi itu sudah tidak perlu diatur. Itu kerugian di awal. Kalau kita mempertahankan pabrik yang berlebihan dan demi mempertahankan itu kita tetap memberi makan kepada pabrik itu agar tetap beroperasi, akhirnya yang menjadi korban bukan hanya pabriknya, tapi cadangan nikel kita yang jauh lebih bernilai daripada pabrik ini itu akan menjadi korban semua. Jadi dalam akuntansi itu sudah menjadi stranded asset. Lebih baik itu diakui di awal. Oh ya, ini sudah kerugian. Kita kesalahan kebanyakan membangun pabrik. Dan kalau kita melakukan itu, maka yang menanggung kerugian pembangunan pabrik yang berlebih itu adalah investor. Jadi ya itu risikonya investor. Investor ketika membangun pabrik dan mereka tahu ini sudah berlebih, itu risiko mereka. Tapi kalau kemudian pemerintah memaksakan untuk menjalankan pabrik ini, yang menjadi korban bukan hanya investor tapi seluruh Indonesia, cadangan nikel kita. Akhirnya pemerintah ikut menanggung, pajaknya turun, harga nikel kita turun, semuanya rusak. Jadi daripada kita mempertahankan kerugian yang sebenarnya sudah terjadi dan akhirnya kita mengorbankan hal lain yang lebih besar, lebih baik kita akui itu sekarang itu adalah kerugian. Ini justru akan mencegah investor itu untuk membangun lebih banyak pabrik lagi. Kalau itu kita kasih makan lagi, kita masih makan terus dan berlebihan, investor akan membangun pabrik lagi. Jadi kita seperti ngasih makan zombie. Semuanya menjadi korban akhirnya. Nah, itu aja. Artinya Pak, apakah memang akan banyak stranded asset atau mungkin aset yang mana Pak ketika ada pemangkasan produksi ini terjadi di tahun ini dan mungkin tahun selanjutnya? Sebenarnya untuk sekarang pun stranded asset itu mungkin belum stranded asset, tapi sekitar 5 tahun. Hitungan kami 5 tahun ke depan itu baru akan dipakai lagi. Jadi yang sekarang sudah terlanjur terbangun, kalau misalnya kita implementasikan strategi ini kan model pemotongannya, distribusinya itu proporsional. Jadi semuanya tetap dapat, tapi ya sebagian gitu. Dan dengan kenaikan harga sebenarnya biaya mereka tertutup karena revenue-nya kan naik. Jadi walaupun produksi mereka lebih sedikit, misalnya nggak sampai 100%, 70%, 60%, tapi kan revenue mereka naik. Jadi lebih baik mereka produksinya lebih sedikit, tapi revenue-nya lebih besar daripada full capacity, tapi revenue-nya separuhnya. Jadi hitungan saya harusnya ini masih tetap masuk. Everybody win, masih tetap everybody win strategi kami. Kalau diterapkan secara semuanya secara adil ya, distribusinya secara adil. Nah, kecuali kalau misalnya ada distribusinya yang tidak adil, ada yang dapat 100%, sementara ada yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya yang nggak dapat sama sekali ini merugi karena ada jalur belakang misalnya. Nah, itu lain lagi. Tapi selama ini diterapkan secara terbuka, pembagiannya fair, itu hitungan kami tidak ada stranded asset. Tapi
ininya memang berkurang, utilisasinya berkurang, tapi revenue-nya masih naik. Itu aja. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita mau implementasikan strategi ini, kita harus juga perhatikan bagaimana dia dampak pemerataan wilayah kepada perekonomian wilayah dan juga kepada perekonomian secara umum gitu. Tadi kan yang disampaikan Pak tadi memang dalam kondisi ideal ketika keempat kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik dan semua orang mematuhi dengan proporsi yang sama begitu ya. Tapi kan bukan pesimis begitu ya, tapi berkaca dari pengalaman-pengalaman memang tidak bisa seideal itu gitu. Jadi ketika kita anggap misalnya membatasi kuota gitu, kadang tuh investor sudah tertrigger sendiri gitu ya, karena biasanya kecenderungannya kan pasti mereka tidak mau rugi begitu. Jadi daripada mereka menang rugi bisa berdampak kepada misalnya entah itu pengurangan karyawan atau pengurangan tenaga kerja, atau misalnya mungkin tadi kalau misalnya sampai ada beberapa perusahaan yang shutdown, itu kan juga tentu akan berdampak kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang tenaga kerjanya maupun masyarakat yang di sekitar gitu, di sekitar kawasan yang memang hidup dari industri nikel ini gitu. Dan itu juga nanti tentu akan menimbulkan juga gejolak dari pemerintah daerah gitu, karena mereka pasti bisa ya, cara kita mengkomunikasikan mungkin akan bisa memberikan pemahaman begitu, tapi pasti di awal-awal ketika isu ini misalnya mulai diterapkan atau mulai digaungkan begitu, pasti akan banyak penolakan ini nanti akan mengurangi pendapatan daerah, mengurangi DBH tadi dan segala macam nih. Itulah kenapa tadi ketika saya bilang bahwa strategi ini sebetulnya baik begitu, tapi kita harus perhatikan bagaimana cara mengimplementasikannya. Apakah memang kita bisa implementasikan secara paket begitu gitu, tapi juga di sisi lain kita harus lihat bagaimana nanti pemantauannya, bagaimana nanti dampak gejolak di masyarakatnya seperti apa. Apakah bisa kita langsung implementasi seluruhnya atau kita implementasi bertahap, kombinasi mana yang cocok untuk diterapkan terlebih dahulu, baru nanti kebijakan mana yang menyusul. Nah itu mungkin yang perlu kita kaji lebih dalam lagi, karena itu dampak-dampaknya ya kondisi karena di lapangan itu kondisi tidak selalu ideal gitu. Jadi kita harus antisipasi gitu, karena kalau sudah terjadi gejolak di publik itu akan lebih susah meredam kembali gitu kalau dari saya. Iya, pertanyaannya dibalik. Kalau tidak dipangkas, dia tetap produksi. Pernah nggak kita melihat bahwa kalau produksinya dilakukan full, maka dia akan mengurangi kapasitas produksi di sektor lainnya? Apa itu? Salah satunya perikanan. Jadi ekonomi juga bicara soal masalah trade-off, gitu ya, selalu trade-off. Nah kadang-kadang dalam beberapa kajian atau perhitungan, oke, kita dorong ekspor nikelnya, ekspor perikanan berapa? Nah, kita temukan tuh, setelah saya cek di Maluku Utara, 33% pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Sektor perikanannya minus di kuartal yang sama. Maluku Utara, tunanya salah satu yang paling dicari, bahkan diekspor sampai ke Jepang. Jadi kita mau gimana nih? Mau tidak melakukan pemangkasan produksi, dia terus jalan, tapi champion kita yang usianya masih akan sangat panjang, dan itu tinggal hilirisasinya di situ sebenarnya, yaitu sektor perikanan. Kan gitu, itu baru satu, itu baru ngomong perikanan. Terus kelapa, ya bukan kelapa sawit kan, kelapa bulatnya gitu. Itu juga salah satu yang akan menjadi jawaban ketika sektor nikel ini sudah mulai sunset. Kan pemangkasan, kemudian harga rendah, ini kan sebenarnya salah satu indikasi bahwa sektor nikel ini sebenarnya sudah mulai agak menurun. Maka jawabannya apa? Beberapa pemerintah daerah itu udah mulai nanyain, bantuin kita dong untuk diversifikasi ekonomi di luar dari tambang dan nikel. Oh iya apa? Ada kelapa, tadi ada perikanan, ada pariwisata. Jadi yang saya khawatirkan, nikelnya sunset, turun, tapi sektor penggantinya nggak disiapkan juga. Nah, jadi itu pun juga efek ke dalam semua output ekonomi secara total, itu nanti variabel itu akan membuat output berbeda juga.
Nah, tapi kalau kita melihatnya hanya dari sisi pemangkasan, tentu ada 100 lebih resiko yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam variabel. Salah satu contohnya ya, yang pemerintah sekarang harus perketat, begitu ada pemangkasan kuota, maka yang harus dikhawatirkan, kok ada pabrik masih bisa berjalan, biji nikelnya ilegal atau legal tuh. Itu kan selalu akan ada ekses begitu. Tapi itu soal pengawasan. Tapi kalau saya melihat, oh banyak kapasitas smelter, bahkan terakhir 2025 tuh data terakhir dari asosiasi, ada 27 smelter nikel yang kapasitas produksinya turun, bahkan sebagian shutdown sudah. Kalau saya jadi Danantara sih, berapa itu biayanya kemarin investasi? 2 triliun. Wah, lagi tutup kan, shutdown 500 juta gimana? Iya kan? Untuk apa? Untuk domestic market obligation. Sehingga produksinya tadi masuk ke dalam negeri untuk midstream industry tadi. Nah, saya nggak ngerti. Jadi kenapa di dalam konteks begini nggak banyak BUMN ataupun Danantara melihat ini sebagai windfall gitu, sebagai jendela untuk mulai mengakuisisi banyak smelter-smelter tadi dirapikan, ESG-nya dibenerin, domestiknya juga diperbaiki, bagi hasil ke masyarakatnya diperbaiki. Jangan CSR cuma bikin rumah sakit, tapi dokter sama perawatnya, obat-obatannya disuruh Pemda yang nanggung. Ini banyak dapat curhatan ini, ngaco itu. Tulis ya, CSR smelter ngaco. Enggak. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan ini, bahwa bahkan yang sekecil corporate social responsibility aja banyak yang nggak niat. Banyak yang masuknya adalah advertising dibandingkan membagi revenue kepada masyarakat sekitar. Coba. Jadi kalau kita, pertanyaan dibalik, kalau kita nggak melakukan pemangkasan produksi, gejolak sosialnya bisa jadi lebih besar. Nah, kira-kira gitu. Kalau pemangkasan produksi ada gejolak sosial, gimana cara exit strateginya? Nah, jawabannya adalah diversifikasi kepada ekonomi di luar dari tambang. Kajiannya banyak banget. Mungkin teman-teman kalau kita udah kerjain di Maluku Utara, Morowali, kemudian Konawe, teman-teman transisi bersih, bisa jadi orang akan nanya yang sama kan. Kalau pemangkasan produksi, PHK-nya mau dikemanain? Bikinlah kajian. Kalau yang di bagian ini udah dikerjain teman-teman yang lain, transisi bersih bisa ngerjain di mana? Mulai dari Papua, Sorong, itu belum ada yang kerjain secara serius soal itu. Kemudian di daerah Morosi dan lain-lain, diversifikasi ekonomi, bantuin Pemdanya itu masih kurang support di situ. Jadi saya lihat nikel ini ceritanya akan sangat panjang. Bukan hanya nikelnya, tapi kita harus berpikir pasca nikel. Karena kita nggak mau semua masalah reklamasi dan lain-lain itu nanti akan dibebankan kepada pemerintah berikutnya, generasi berikutnya. Sementara kita nih yang dalam posisi menikmati 10 tahun booming nikel nggak ngapa-ngapain. Itu aja sih pesannya. Makasih. Begini, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman, yang kita propose untuk dipotong itu adalah produksinya ya, bukan revenue-nya. Jadi kalau kita mengurangi produksi, terus revenue berkurang, maka akan terjadi PHK, akan terjadi gejolak. Tapi kalau produksi kita potong, kemudian revenue naik karena harga naik, maka tidak ada PHK. Tidak ada alasan perusahaan untuk melakukan PHK. Kan pendapatan mereka naik, masa mereka melakukan pemotongan kerja. Terus untuk Pemda, untuk pajak dan lain-lain, ketika kita potong produksi, apakah pajak mereka, pendapatan pajak mereka turun? Tidak, justru naik. Karena yang kita sebagai dalam proposal kita, SG-nya naik, pajaknya naik, ya mungkin yang perlu ditambahin bagi hasil itu ya, karena belum ada di sini. Jadi pendapatan pajak pemerintah itu justru naik dengan pemotongan produksi itu. Jadi pemotongan produk yang kita potong produksinya, bukan revenue-nya. Jadi, tolong dicatat teman-teman wartawan, yang kita usulkan itu yang dipotong produksinya, justru revenue-nya naik, pendapatan kita naik, uangnya tambah banyak. Jadi tidak ada alasan untuk rusuh, malah bisa menaikkan gaji sebenarnya. Kerjanya lebih ringan, gajinya lebih besar. Kan ya kalau pemotongan produksi terus revenue-nya naik, pendapatannya naik. Nah itu saya kira yang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada
narasumber dan kepada para penanggap. Terakhir, ini saya mau minta closing statement untuk masing-masing narasumber mengenai pembahasan kita hari ini. Seperti mungkin kayak apakah akhirnya solusi yang tadi sebenarnya sudah disampaikan sih, tapi mungkin untuk penutup dan penegasan aja dari diskusi kita hari ini. Saya mulai dari Pak Arum, kemudian Mas Bima, dan Bu Anissa. Nikel ini adalah sama dengan minyak di Timur Tengah. Cuman sayangnya kita tidak mengontrol sehingga kita pendapatannya sedikit. Ini sama persis seperti negara-negara minyak sebelum OPEC. Kalau kita mengatur nikel saat ini, maka posisi kita nanti akan sama seperti OPEC. Dampaknya kepada masyarakat kita 2 kali lipat, produksinya turun, dampak kerusakan lingkungan turun, dan pendapatan pemerintah naik berkali lipat. Jadi ini adalah strategi yang sebenarnya sudah pernah dilakukan. Kita tinggal mengcopy saja, kita melakukannya. Sudah ada contoh dan berhasil contoh itu. Kita tinggal melakukannya saja. Tinggal ya kita berani atau tidak untuk melakukan itu. Terima kasih. Pesan saya mungkin ke Pak Prabowo dan Pak Purbaya. Tolong pakai kajian dari teman-teman transisi bersih ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menaikkan rasio pajak, mencegah kebocoran dari sektor hilirisasi yang selama ini nggak tepat, dan juga untuk menegaskan bahwa Indonesia bukan negara tempat sampah dari industrialisasi yang dikerjakan di negara lainnya. Kalau Bapak percaya pada resource nationalism atau nasionalisme sumber daya alam, maka ini waktu yang tepat untuk membuktikan itu. Kalau momentumnya hilang, 2025 hilang, 2026 hilang, maka kita akan selamanya akan menjadi negara periferi. Mungkin akan menjadi negara yang paling gampang diancam oleh orang-orang seperti Trump. Itu pesan saya ke Pak Prabowo dan Purbaya. Terima kasih. Ya baik, kalau dari sisi Bappenas begitu ya, kami mengapresiasi semua studi yang dilakukan oleh seluruh pihak karena itu juga memperkaya informasi begitu, karena kami juga tidak mungkin melaksanakan semua studi itu sendiri begitu ya. Jadi kalau kami merasa sangat terbantu, menjadi dasar juga bagi kami ketika merumuskan kebijakan. Hanya satu hal yang menjadi catatan kami adalah bahwa ketika kami melakukan suatu kebijakan, kami juga harus melihat manajemen risiko dari kebijakan tersebut begitu. Saat ini Bappenas dan Perjalanan juga ada yang namanya manajemen risiko pembangunan nasional, itu semua sudah semua pihak termasuk. Memang di situ salah satu topik yang menjadi isu juga terkait dengan hilirisasi nikel. Jadi ketika kita membahas hilirisasi nikel ini, setiap kebijakan yang memang mau diambil, kita harus bisa menganalisis dulu risiko-risiko apa yang mungkin muncul, bagaimana nanti kita mengatasinya, apakah ini risiko yang mau kita terima atau risiko yang perlu kita mitigasi atau risiko yang perlu kita aversi dan seperti apa. Nah ini bukan semata-mata bukan untuk menilai bahwa kebijakan ini salah atau tidak begitu, tapi ketika kebijakan ini sudah diterapkan, kita meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu, yang nanti akan memperburuk situasi perekonomian maupun situasi di masyarakat begitu. Jadi ini sebagai bentuk kehati-hatian kami ketika membuat kebijakan, karena jangan sampai nanti membuat kebijakan lalu di demo viral kemudian dicabut begitu ya. Jadi supaya tidak seperti itu, yang ingin kita tekankan adalah setiap kebijakan yang mau dikeluarkan itu, kalau kami harapannya tetap bisa dilihat dulu gitu risiko-risiko yang mungkin muncul, dampaknya baik itu secara positif maupun secara negatif gitu, agar di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, closing statement tadi itu menjadi penutup dari acara kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Anissa, Mas Bima, dan Bapak Arum. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.